Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Mohon maaf untuk sekian kalinya. Akhirnya kita live lagi. Dan apapun yang terjadi hari ini, nanti kita akan tetap live untuk menemani Anda membahas tentang inner child dan juga toxic parenting. Nah, sambil kita menunggu Mbak Gones, ya, kita apa namanya akan membahas tentang eh, materi kita ini nanti apa aja sih sebenarnya gitu. Nah, kita akan membahas tentang inner child. Inner child itu apa sih? Inner child itu konsep tentang memori masa kecil kita. Jadi masa kecil kita itu punya kenangan-kenangan ya, punya apa namanya? Punya memori-memori yang memiliki muatan emosi dan itu terhubung dengan aktivitas kita saat ini waktu kita sudah besar. Jadi ketika kita menghadapi suatu stimulus, suatu trigger gitu ya, suatu situasi tiba-tiba kita memunculkan reaksi yang otomatis yang itu sama atau mirip seperti waktu kita kecil dulu. Tanpa kita sadari kita dulu mungkin menjadi anak kecil ya, tapi saat ini kita menjadi orang dewasa yang bersikap tertentu pada anak kecil. Misalkan nih, waktu kita dulu kecil dipaksa belajar oleh orang tua. Orang tua punya obses yang tinggi untuk kita berprestasi misalkan. Lalu kita dipaksa untuk belajar agar pinter, agar berprestasi, tapi dengan cara-cara yang kurang tepat waktu itu mungkin. Nah, dengan kemarahan, dengan bentakan, dengan pukulan bahkan. Nah, waktu kita punya anak, kita ngajarin anak kita untuk belajar tanpa terasa ada reaksi-reaksi otomatis semacam spontan seperti itu ya, sehingga kita mirip dengan orang tua kita yang itu memperlakukan anak kita seperti kita diperlakukan dulu ya. Itu berarti ada sesuatu rekaman, suatu memori yang masih memiliki muatan emosi tertentu yang itu mirip dengan waktu kita kecil dulu waktu diasuh ya. Jadi begitu, kita nunggu dulu di sini teman kita Mbak Gones. Nanti kalau misalkan Mbak Gones nggak bisa, akan dibantu untuk ngobrol dengan rekan saya yang lain ya. Tapi kita coba dulu Mbak Gones. Ya, oke. Jadi nanti kita membahasnya itu apa sih sebenarnya inner child? Apa sebenarnya yang membuat kita itu terpengaruh oleh situasi yang membuat kita memunculkan reaksi otomatis, kan gitu ya? Nah, reaksi otomatis ini membuat kita itu nggak nyaman. Kenapa anak kita main-main begitu aja kita bisa membuat marah gitu ya? Kita menjadi marah yang luar biasa. Lalu kita melakukan hal-hal yang itu membuat anak kita itu menjadi merasa nggak disayang. Padahal kita itu sayang. Nah, suami mungkin atau istri atau pasangan kita melihat reaksi kita itu terlalu berlebihan. Nah, berarti di sini ada hal-hal yang perlu kita garis bawahi itu. Ini kenapa ini ya? Apa hubungannya dengan masa lalu kita, gitu ya? Saya mengkondisikan dulu. Mohon maaf teman-teman. Saya mengkondisikan dulu. Oke. Oke, kalau begitu kita akan dibantu oleh Dr. Herbert ya. Oke. Ya, oke. Jadi sekarang akan ngobrol sama Dr. Herbert dulu. Mungkin besok kita ngobrol Halo, dengan Mbak Gones. Dokter, terima kasih udah bantu baik. saya untuk live ya. Jadi biar kita bisa ngobrol enak. Dan minta Ya, maaf siap. juga untuk Mbak Gones karena kita tadi nggak prepare ya. Jadi mungkin besok atau besoknya lagi kita bisa live sama Mbak Gones. Sekarang sama apa namanya Pak Gones.
saja. Ini yang laki-laki. Nah, Oke, siap. Dokter Herbert, bahasan kita kali Ya, ini adalah tentang inner child. Inner child itu adalah ya. suatu ingatan di dalam diri kita, suatu Hmm. memori dalam diri kita yang itu membentuk suatu semacam sub kepribadian gitu ya. Sub kepribadian itu kan kita dalam Oke. konsep ego state, dalam Ya, konsep ego state terapi gitu ya. Kita itu ya. kan terdiri dari kepribadian dan sub-sub ego dan sub-sub Oh, ego gitu loh. Nah, siap, siap. ketika kita memiliki suatu pengalaman tertentu yang itu sifatnya emosional atau Hmm. memiliki muatan-muatan emosi tertentu, dia akan menjadi suatu sub ego. Sehingga misalkan nih kita kalau waktu Oh, kecil kita mendapat suatu pengalaman, misalkan kita itu senang, bahagia, atau kita sedih, ya, ya, takut, ya, itu ya. akan menjadi subego, kayak terjadi fiksasi dalam pikiran kita, ya, dalam Hmm. psikis kita, sehingga itu bisa menjadi semacam kepribadian mini. Nah, ketika memiliki Oh, kepribadian mini itu, ya, tapi kita juga memiliki kepribadian mini yang lain, gitu. Jadi kepribadian mini waktu kita diperlakukan orang tua itu ya. ternyata ketika ada situasi yang mirip dengan waktu kita kecil, ya, itu ternyata bisa muncul lagi, Pak Herbert. Nah, saya paham, Oh, Dokter siap, Herbert siap, mungkin siap. konsepnya udah tahu ya tentang Ya, apa ya, ya. namanya Dapat, ego dapat. terapi Hmm. sedikit-sedikit seperti itu. Ya, Nah, ya, yang ya, mau ya. kita bahas nih, Dokter Herbert, kita mau Ya. bahas ini mungkin sekarang banyak orang yang learn from home ya, banyak anak-anak yang learn Oh. from home. Nah, dan juga ada ibu-ibu yang work from home. Dan itu pusingnya minta ampun karena apa? Karena kan mereka harus ngajarin anak-anaknya yang nggak Sesuatu selalu yang, mudah gitu dan ya, dan ya, betul, dan betul, betul. dan ibu-ibu ini Hmm. mungkin juga belum belum pernah dibekali dengan apa micro teaching ya. Micro Iya, teaching bagaimana cara ngajarnya, sehingga ini menjadi stresor sendiri, Dokter Herbert, bagi ibu untuk ya, betul, mereka. betul. Hmm. Dan mungkin bagi beberapa orang yang memiliki masa lalu diasuh dengan orang tua yang mungkin toksik atau beracun ya, akan mengingatkan Ya, mereka ya, ya, pada ya. situasi itu, dokter. Sehingga sub kepribadiannya yang waktu kecil itu, ya, itu Hmm, muncul gitu hmm. loh. Nah, Keluar ya. menurut dokter Herbert di lapangan gitu ya, berapa banyak orang tua yang memiliki toxic apa namanya parenting atau cara mengasuh yang beracun, yang itu disebabkan oleh apa namanya pengalaman masa lalu ketika dia diasuh. Dokter Herbert, monggo silakan. Ya, ya, ya. Jadi Mas Danang ini kayaknya teorinya ini persis-persis mirip seperti dulu ya, kasus kebakaran hutan ya, kebakaran hutan di Oke. Mm-mm. Kalimantan dulu ya. Jadi memang dari luar nggak Uh-uh. kelihatan tuh bahwa ada api di dalamnya. Mm-mm. Tapi begitu nanti ada pencetusnya, itu langsung bisa keluar tuh, Uh-uh. langsung bisa keluar dan Hmm. membakar dan tidak pernah bisa berhenti gitu loh. Dan saya sering Mm-mm. lihat Mas Danang di kasusnya, kan saya di Napsa ya, di Ya, di terapi Napsa memang eh, mungkin orang tua tidak bermaksud untuk memberikan racun bagi anaknya. ya, Saya yakin tidak ada orang tua yang sejahat itu kecuali kalau orang tuanya sudah sakit ya. Tapi kalau orang tua sehat tuh sakit. pasti ingin yang terbaik buat anaknya. Terbaik untuk Tapi entah anaknya. ya, tapi entah kenapa ketika satu titik tadi yang Mas Donang bilang lapisan mini kepribadian itu tersentuh ya, Mini tertuil kepribadian. gitu, Mm-mm. ya dia bisa keluar dan menutup apanya namanya kesadaran dia sehingga dia bisa bertindak Mm-mm. di luar yang dia ingini gitu loh Mas. Ini sering sering Mm-mm. kejadiannya. Padahal Sering anaknya mungkin kejadian. ya biasa aja gitu loh ya. Menurut anak-anak ini Mm-mm. biasa. Tapi orang tua yang Mm-mm. menyimpan tadi ya titik sub kepribadian itu Uh, mungkin belum selesai kali ya. Mm-mm. mungkin Penting nih belum Mas Donald. selesai. Betul, betul. Ya, ya. dan Oke. dan ini banyak terjadi sih, Dokter Herbert. Jadi Ah, misalkan gini siap. kasusnya, waktu belum menikah, si Belum perempuan nikah. ini Hmm. fine, baik gitu ya, baik, ramah, menyenangkan dan sebagainya. Akan tetapi ketika dia sudah menikah, suaminya itu terkejut loh. Waktu udah punya anak misalkan, suaminya terkejut loh. Hmm. Ternyata istri saya kok bisa begini ya? Padahal waktu dulu pacaran nggak begini loh. Nah, ternyata ada situasi yang membangkitkan memori yang terkubur dalam-dalam nih, yang selama ini dikubur dalam-dalam nih Ah, memorinya,
yang itu nggak Iya, selesai, iya, iya, dokter. iya. Yang itu nggak Betul, selesai, betul, akhirnya dia betul, betul. bangkit dari kubur, ya, bangkit dari kubur, Dan mengambil alih menghantui. sistem, mengambil alih sistem. Dan anehnya gini, dulu kan dia menjadi anak Hmm, nih ya, perannya menjadi anak nih. Dalam film ini ya, dia menjadi seorang ibu. Kalau dulu dia dimarahin ya. oleh ibunya ya atau bapaknya, Sekarang balik. sekarang Hmm. dia menjadi perannya ibu atau bapaknya zaman dulu, gitu loh. Nah, hal seperti Oh. ini kan, hal seperti ini menurut Dokter Herbert seperti apa? Apakah ini dia disadari ya, ataukah ini Mm-mm. spontan, atau mereka sebenarnya setengah sadar, atau kayak apa? Menurut Dokter Herbert kayak apa? Ini Kalau masuk kalau ego saya distonik atau sih, ego ya. sintonik ya? Kalau lihat dari definisinya ya, Mas Danang ya, Iya. eh, Heeh. mungkin kalau ego dystonik kan dia dia tidak sesuai kan dengan Ya, egonya dia ya. Jadi ketika dia ya, melakukan itu ada perasaan menolak dia. Tapi saya rasa ya, 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 kalau yang seperti kasusnya Mas Dan cerita, itu egonya ya. mungkin bukan sintonik juga ya. Ada nggak ego setengah-setengah ya? Tapi dia kayaknya seperti seperti apa Mas Danang ya? Seperti bermain bermain dengan peran Heeh, itu dan tadi yang Mas Dan heeh, bilang menjadi heeh. seperti orang tuanya dulu ketika Mm-mm. sedang mendidik tanda petik dia gitu loh. Jadi dia tidak Heeh. merasa, oh ini salah nih, ini enggak gitu loh. Dia hanya menjalankan peran secara otomatis ya. Itu kalau saya kira dari pandangan saya ya. Jadi kayaknya Jadi dibilang sebenarnya salah dia, dia enggak jadi juga. sebenarnya dia setengah sadar ya, setengah sadar ya, paham ya? Saya rasa begitu ya. Coba gimana Hmm. teorinya? Menurut ente gimana teorinya? Ya, ya. Jadi Nah, beberapa orang memang menyadari, tapi dia hmm, terlalu tenggelam, overwhelmed gitu ya, sama sama keasikan ya. Menurut saya kayak semacam keasikan ya, perannya yang di ini. perannya, keasikan dalam perannya itu, Hmm, sehingga emosinya ini menutupi logikanya. menutupi. Buktinya Iya, apa? iya, iya, Buktinya iya, iya. ketika mereka sudah melakukan itu, mereka kayak semacam menyesal gitu loh, dok. Setelahnya, Menyesal. setelah toh. Iya, Setelahnya, setelahnya kan? setelahnya Iya, menyesal. bukan Iya, ketika betul. sedang berperan toh. Mm-mm. Betul, Berperan, betul. betul, betul. Jadi Kayak gini, Mas apa Danang. namanya? Gimana, gimana, dok? Mas Danang, sama nggak kayak gini kasusnya? Iya, Ini iya. kasus ya, seorang ibu. Mm-mm. Dia Ya. anaknya ini dia seneng nyubitin anaknya sampai biru-biru gitu Ah, loh. Jadi iya, kalau iya, iya, pas iya. dia udah nyubitin anak sampai biru-biru, dia Iya, baru iya, iya. nyesel. Tapi pas Iya, iya. dia melakukan itu, dia dengan Ya. bukan nikmat ya, Percaya dirinya. melintir. Dengan percaya dirinya Percaya dirinya gitu ya. melakukan itu. Itu kira-kira sama nggak kasusnya? Iya, saya sering dapat kayak gitu kasusnya, Iya, Mas. iya, iya, iya. Bisa, bisa. Beberapa memang begitu. Beberapa memang begitu. Mm-mm. Sering ya dapat kayak gitu ya, kayak. Hmm. Iya, beberapa Nah, kali itu saya dapat kayak kayak sub begitu. kepribadiannya, sub kepribadiannya jadi mengambil alih gitu loh. Jadi rasanya ketika ada di Hmm. sub kepribadian itu ya kayaknya nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah. Iya, iya, Semuanya iya, logikanya iya, pakai iya, iya. logika waktu itu gitu loh. Logikanya dalam Betul. film itu. Tapi ketika emosinya Selesai. udah Hmm. mereda, perannya udah Reda. bergeser nih, logikanya Hmm. jadi beda lagi gitu loh. Logikanya menjadi seorang ibu yang baik gitu. Wah, ini aku kok bisa begini ya. Akhirnya kadang-kadang jadi menyesal, akhirnya jadi bingung juga jadi bingung kenapa aku bisa begini gitu ya. Akhirnya datanglah ke Hmm. konsultan psikologi misalkan kayak gitu. Konsultan. Jadi Tapi Mas Danang, jadi Mas Danang, jadi mau nanya, mau gimana nanya. gimana dok? Ya, mm, Ini beda nggak berarti kasusnya dengan ya, yang kita lihat di novel itu ya, Mas? Yang wanita dengan 16 kepribadian tuh loh. Itu agak beda kasusnya. ya, ya, ya. Jadi Beda nggak kayak kasusnya dengan ini? gangguan Dengan kepribadian ya, ganda ya, ya Sibyl itu loh. kepribadian Yang ganda ya Sibyl itu maksudnya. loh, yang Uh, 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 uh. novelnya. Mm-mm, mm-mm. Kira sama nggak ya? Multiple personality disorder ya, disosiatif ya. Iya, Ya, betul, betul, betul. kalau kalau kepribadian ganda itu lebih lebih dia nggak nyadarin sih dok. Jadi waktu Oh, jadi lebih dalam lagi kepribadian ya. A gitu ya, Ah. kepribadian B-nya nggak nyadar gitu loh. Kepribadian Oh, iya, iya, utamanya iya, itu iya, juga iya, nggak iya, iya. nyadar. Jadi kayak Iya, iya. amnesia gitu, Tidak saling lupa, mengenal ya, tidak tidak saling tidak mengenal saling ya antar mengenal, tidak Iya, terintegrasi betul, karena betul. nguburnya terlalu terlalu dalam. Tapi kalau ini dia masih Nah, mengenal, dia masih sadar masih melakukannya, sadar. tapi dia Mm-mm. sulit untuk mengendalikan karena ada emotional intense di situ. Nah, ini kan Waduh, menjadi masalah ya, menurut saya. ngeri Nah, nih. ada juga yang Hmm, yang suami ya, kalau laki-laki nih ya, laki-laki hmm. nih, suami ini nggak bisa mengambil tanggung jawab
dalam peran dia di dalam keluarga karena dia masih belum lepas dari peran sebagai anak di keluarga. Di Maksudnya keluarganya. di keluarganya. Jadi Hmm. anak ini harus orang ini harusnya sudah menjadi seorang perannya adalah seorang ayah atau seorang suami. Tapi Ya, ya. karena kenyamanan ya, kelekatan sama ibunya itu terlalu kuat, Fiksasi. ketergantungan sama ibunya terlalu Mm-mm. kuat, akhirnya Mm-mm. dia masih memerankan menjadi seorang anak dalam satu keluarga, di dalam suatu keluarganya yang dia seharusnya menjadi seorang ayah. Nah, Hmm. dia akhirnya menghindari tanggung jawab, dia akhirnya malas-malesan atau kalau ada masalah dia langsung ngerengeknya ke mamanya Ke atau ke mamanya. istrinya. Jadi istrinya disuruh maju atau dia ngerengek sama mamanya. Dan di sini mamanya juga nggak ngerti juga ternyata ada beberapa orang yang saya jumpai itu memperlakukan anaknya yang sudah dewasa seperti anak yang masih kecil. Jadi aku yang paling tahu nih anakku kayak apa gitu. Sehingga sehingga akhirnya menjadi apa ya? Perannya itu Hmm. dipertahankan tuh dari sub kepribadian seorang anak tuh ya yang harusnya sudah bergeser nih yang muncul harusnya kepribadian seorang ayah atau suami Hmm. ini akhirnya nggak berperan yang berperan adalah anak-anak itu Iya, tadi dok. Mas Danang, ini kayaknya Iya. kasusnya banyak nih ibu-ibu nih ya. Ini pada ngechat ini nih. Oh ya. Coba kita lihat dulu nih. Bisa kita Kayaknya obrolin mama dulu nih. dok. Uh-uh. Iya nih. Coba lihat tuh. Mm-mm. Siapa dulu nih? Eh, Nah itu tuh ini Mas Danang dari Nurma Iya. Irfialisda nih. Pak, aku Uh-uh. banget Dari dari SMP SD sampai uh-uh. SMP jadi siswa berprestasi, Jadi tapi nggak siswa pernah uh-uh. diapresiasi. Nah, pas dapat Uh, ranking, tapi pas ranking turun malah dimarahin dibandingkan dengan anak tetangga. Akhirnya menyerah, capek. Nah, lu kira-kira uh. ini juga ya inner child bukan juga atau bukan Mas Danang? Kalau memang ada emosional intens di situ dan itu terpicu, misalkan anak akhirnya ketika nggak Hmm. berprestasi, dia marah-marah gitu ya. Dan kita juga sadar Hmm. bahwa marah-marah ini kok kayaknya berlebihan. Itu bisa juga inner child yang terluka itu. Inner Itu child. memori-memori masa lalu Tapi yang terluka yang belum finish gitu. hmm, Mbak Nurmani Karena nggak kalau bilang saya bahwa dia, ah, uh, sih dibanding-bandingkan dengan orang lain, tapi dia tidak membilang, oh anak anak saya sekarang digituin juga, enggak gitu loh. Jadi ya mungkin belum ya, tentu ya. Ini belum mungkin tentu. masih sebagai ya betul betul. Belum tentu karena juga kita punya kenangan-kenangan yang negatif sih di masa lalu, tapi kita Iya, rasanya udah hilang. Kayak saya betul sendiri betul betul mungkin dulu betul. dicubit, dipukul sama ayah saya. Sekarang itu saya malah, oh itu kalau nggak saya nggak dipukul ya waktu itu, mungkin saya nggak Eh, jadi gimana-gimana gitu loh. Jadi anak yang berandal gitu. Jadi tapi inner maksudnya child saya nggak nggak itu ada kan? masalah. Nggak mukul Apa? Adam lagi kan? Nggak mukul Adam lagi seperti Enggak, dipukul, enggak kan? Oh, berarti bukan itu ya? Itu enggak, bukan inner enggak. child ya? Iya, bukan inner Hanya child. Jadi memori kalau aja inner ya. child itu adalah ketika misalkan dulu saya apa namanya nggak bisa diatur gitu ya. Lalu saya dicubit, Hmm, dia dipukul sama ayah saya. Nah sekarang hmm. Adam nggak bisa diatur, lalu saya cubit, lalu saya pukul. Nah itu Tercubit. berarti Hmm. kemungkinan reaksinya mirip dengan apa yang kita dapat waktu Oke, itu. Tapi perannya siap menjadi siap seorang ayah nih sekarang. siap siap. Jadi kayak gitu. Nah ini banyak ini dokter. Jadi banyak ibu-ibu juga mengeluhkan karena yang dekat dengan anak kan ibu-ibu ya. Biasanya kalau bapak Nah, itu kan jarang ya, mungkin nggak terlalu intens. Nah sekarang ibu-ibu kenalnya ini sama anak orang juga lain ya. merasa bersalah. Iya, merasa bersalah tuh. Jadi seperti itu. Oke. Jadi merasa merasa bersalah. Nah, iya. Jadi gini dok, Ah, dalam kasus-kasus nafsa juga kan banyak ya, parent yang ya toksik, ya. parent yang beracun gitu ya. Yang dokter temuin ya, parent-parent seperti apa sih yang membesarkan anak yang akhirnya jadi kecanduan gitu. Ya, banyak kan gini Mas. Mereka dulu mungkin latar belakangnya orang punya ya. Jadi orang Ya, punya, mereka juga dididik dengan bahasa cintanya adalah uang. Dan ketika mereka bahasa dewasa, cintanya kebetulan uang. mereka juga bisa mencari uang dengan baik. Dan mereka melakukan Mm, hal yang sama. Karena menurut mereka mm, lah, memang begitu toh harusnya mendidik anak seperti saya juga dididik zaman dulu. Tapi dia mm, mm. lupa bahwa dunia sudah berubah.
Gitu. Hmm. Anak yang dulu dimanja dengan uang, sekarang dengan hal yang sama mungkin outputnya akan beda loh. Ya, itu jadi ya sekarang begitu dia dimanja dengan uang, timbullah kendala karena anak ini tidak bisa survive di belantara dunia yang Hmm. makin keras ini loh. Jadi mungkin gitu Mas Hmm. Undang, kebanyakan dididik dengan cara yang sama seperti dia didik dulu tanpa memperhatikan Hmm. tantangan zaman sekarang yang sudah berbeda. Iya, iya, iya. Ya, Jadi itu intinya mungkin orang yang tua saya itu nggak menyiapkan anaknya si dilepas anak. di hutan gitu ya. Betul, dia hanya Nah, menyebabkan anaknya harusnya dilepas harus di kamarnya. kebun binatang, di kebun binatang. Jadi jadi memang apa namanya gini, analoginya adalah ketika ada singa Ah, yang harusnya mereka kuat ya hidup di hutan, tapi ya, orang tuanya mendidiknya seperti di kebun binatang, semuanya dikasih, nggak harus berburu gitu ya. dikasih. Waktu dia Mm-mm, dilepas di hutan itu mm, menjadi dia nggak punya skill gitu kan, nggak punya skill dan akhirnya menjadi untuk orang yang berburu. mempunyai kemampuan bertahan hidup yang rendah, sehingga melakukan mekanisme pertahanan diri yang jelek atau self cop yang jelek gitu ya dok ya, salah satunya dengan narkoba Ya, gitu kan. Mm-mm. ya, seperti yang kita bahas kemarin ya. Tapi gimana Mas tentang kira-kira Mm-mm. nih, terapinya gimana? Kalau psikolog nih, kalau Mm-mm. saya terus terang, kalau psikiater agak mungkin perlu mendalaminya agak agak sulit ya. Tapi kalau gimana? Ya, Kalau misalnya dari sisi psikologinya gimana Mas? Kira-kira terapinya nih kita lebih beratnya kemana nih? jadi gini, kalau terapinya untuk inner child ini ketika Hmm, mereka melakukan suatu perilaku-perilaku, tindakan-tindakan, perkataan yang itu flashback ya, seperti masa lalu, hmm. kita bilang itu kekanak-kanakan ya. Itu kita bilang itu kekanak-kanakan. Nah, ada sub kepribadian yang mengambil alih di situ. Berarti sebenarnya kalau kita mau terapi itu, kita ngomong sama inner child-nya itu. Jadi kita kita identifikasi sebenarnya dia itu Oh, inner child-nya itu teraktivasi ketika ada situasi apa. Dan dia kan bisa sebenarnya oke. untuk memanggil itu, Dok. Jadi memanggil itu tuh artinya dia membiarkan, ya, dia mengimajinasikan situasi itu sedang terjadi. Situasi anaknya lagi Oke. nakal sedang terjadi, atau situasi waktu dia kecil yang lagi nakal dan dihukum itu sedang terjadi. Nah, di situ akan muncul kalau dia memang masih memiliki muatan emosi yang intens, dia akan muncul tuh perasaannya dan dia seolah-olah jadi kayak anak Hmm. kecil lagi gitu loh. Waktu itu, kalau kita bilang dalam hipnoterapi, dia mengalami regresi tipe revivifikasi. Jadi dia kayak semacam kembali lagi ke kecil. Oh, Suaranya ya, juga akan ya, ya, seperti itu. ya, ya, ya. Nah, kita ngobrol sama dia itu lebih mudah. Dan dia perlu untuk mengekspresikan emosinya. Jadi dikempesin nih loh emosinya. Ya, 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 Dan ya, 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 biasanya ya. sih biasanya sih berhubungan dengan memaafkan orang tuanya, memaafkan Oh, tema dirinya yang kemarin ya. sendiri, Hmm. lalu juga menasihati dirinya sendiri. Jadi kita bisanya panggil ini yang dewasa nih, yang mature dan yang inner child. Nah, yang dewasa ini Hmm, hmm. nanti mengedukasi tuh. Sebenarnya orang tua itu sayang loh sama kamu kayak gitu. Si inner child ini. Sebenarnya Hmm, si inner hmm, child ini hmm. diedukasi oleh dirinya sendiri yang dewasa, sub kepribadian yang Diri lain yang sendiri. lebih mature. Dari situ terjadi Oke. dialog ya, akhirnya terjadi dealing gitu ya. Akhirnya mereka bersatu dan bekerja sama untuk apa namanya? Untuk mencapai kehidupan yang lebih baik kayak gitu. Jadi sebenarnya ibu-ibu nih ya, ibu-ibu yang Hmm, atau bapak-bapak yang masih memiliki inner child yang aktif nih, ya sebenarnya jalan pintasnya gampang, Pak Dokter Herbert. hmm. Nggak usah terapi, nggak Gimana apa-apa caranya? sebenarnya. Diapain? Adalah membaiki penyebab dia mengalami inner child bermasalah. Membaiki. Membaiki Iya, caranya. penyebabnya. Jadi orang yang menyakiti kita di masa lalu, misalkan, Hmm, hmm. mungkin sekarang kita masih ada jarak sama orang itu, misalkan Sama sama orang orang tua itu. kita ada jarak gitu ya. Hmm, Jadi hmm. caranya yang paling mudah adalah bersikap baik sama orang tua. Dengan orang tua yang sekarang. Orang kita sekarang yang masih Iya, hidup ini. iya, iya. Oh, Secara terus, fisik terus? maupun secara Hmm. psikis bersikap baik dan memaafkan, Dengan dan itu, intinya kita berlaku baik. hmm, Dengan itu akhirnya apa? Dengan itu akhirnya terjadi pembuktian, di dalam, hmm, hmm. di dalam pikiran kita bahwa apa yang kita kira selama ini nggak sama tuh. Jadi ternyata kita juga bisa baik tuh, framing kepada pikiran kita bahwa Oh, kita ini bukan korban nih. Tapi sekarang
aku mengerti tuh waktu itu mama sama papa itu melakukan yang terbaik Berbuat begitu menurut mereka bisa. menurut Punya tujuan baik mereka. tuh. Heeh. Dan sekarang karena aku mengerti Hmm, bahwa aku nggak mungkin bisa seperti ini tanpa mereka, karena dididik keras itu juga ternyata maka bisa membawa dampak yang positif selain ya, negatif, maka sekarang aku harus hmm, berbuat baik kepada orang tuaku, berbuat baik. entah mereka itu Hmm, berubah atau enggak ya, tapi aku berbuat baik, istilahnya lillahi ta'ala gitu ya, apa namanya, ya, ya, karena ya, Allah ya, gitu, karena Tuhan, ya, untuk betul, berbuat betul. baik kepada mereka, untuk membalas, ya, untuk membalas kebaikan mereka gitu ya. Oh, Nah, ya, kalau ya, memang ya, ya, bermasalah ya, sama ya, orang ya. tuanya, itu oke, nggak apa-apa. Orang tuanya masih belum bisa baik sama kita, nggak apa-apa. Tapi kita Tetap yang kita berbuat ini baik ya. kepada mereka. Sehingga inner child kita Hmm, akhirnya menemukan kedamaian dari perilaku-perilaku kita itu, dok. Itu kayak kayak ini nih, semacam Mas Lenang. kita itu akhirnya mengubah versi. Ya, ya. Ini ada pertanyaan nih. Ini kayak Mm-mm. cocok dengan tema dengan tadi yang kita bicarakan. Apa setiap Ya, anak ya. yang masa kecilnya kurang kasih sayang akan mengalami Mm-mm. trauma? Atau hanya sebagian anak Mm-mm. tertentu aja? Nah, ini gimana tadi, Mas? Iya, iya. Apa semua anak yang Oke, oke. mengalami trauma pasti begitu? Mengalami kurang Mm-mm. kasih sayang gitu ya? Apakah pasti trauma? Kira-kira Iya. gimana? Mm-mm. Jadi yang namanya trauma itu kita harus definisikan dulu ya. Trauma itu kan sebenarnya Hmm. event traumatik. Trauma itu bukan merujuk pada responnya. Trauma itu eventnya. Nah, eh, apa namanya? Respon Oh, kita, ya, 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 ya. respon kita artinya itu di stres. Nah, kalau yang kita sebut trauma Ya, bahasa ya, awamnya ya. itu sebenarnya stres pasca trauma. Stres pasca menjumpai event trauma gitu. Nah, apakah kita stres menjumpai suatu event tertentu? Kalau kita stres, berarti kita sebut itu trauma. Tapi kalau kita nggak stres, ya kita nggak. Oke. Mungkin saja orang yang diabaikan, Hmm. ya, yang diabaikan diasuh dengan apa namanya pola asuh yang neglected atau diabaikan, ini tidak memiliki penguatan sikap. Jadi misalkan gini, Hmm. kita itu meneguhkan sikap kita, menginisiasi kepribadian kita dengan Menginisiasi. Hmm. peneguhan dari orang Hmm. tua kita. Misalkan kita Ya, belajar rajin, wah bagus dong gitu. Lalu kita berbuat ya, salah, kita apresiasi. Hmm. ngumpat-ngumpat, Hmm. dijewer. Nah ini kan Hmm. Hmm. peneguhan dari orang tua sehingga kita memiliki suatu kepribadian tertentu, mempunyai sikap-sikap dan perilaku kebiasaan tertentu. Nah, ini yang dinamakan dengan Oh, penguatan dari orang tua. penguatan. Nah, anak-anak yang tidak diperhatikan, diabaikan, ini Mm-mm. nggak ada Kurang penguatan kasih sayang. seperti itu. Kurang kasih sayang, itu Hmm. tidak ada penguatan seperti itu sehingga kepribadiannya menjadi, ya kita sebut ambang ya, kepribadiannya seperti kayak ngelayang gitu loh. Jadi nggak ada Ya, ya. kemantapan dalam pribadinya. Jadi kayak kalau Oke. jalan itu kayak nggak napak tanah gitu. Nah, ini juga rentan terhadap apa namanya trauma, rentan terhadap distress Oke, ketika oke. mengalami traumatic event. Nah, mungkin saja traumanya bukan di waktu pola asuhnya, tapi apa setelah itu atau kejadian-kejadian lain atau mungkin hal-hal yang lain ya. Tapi yang jelas pondasi Oke. kepribadian ini ini sangat mempengaruhi bagaimana seseorang itu merespon event traumatik sih menurut saya. Jadi Jadi ada gini, Mas. pendugaan-pendugaan. Nah, jadi Uh, gini. Saya nekannya begini nih. Jadi ada aksi, ada reaksi. Aksinya ya, itu adalah kurang kasih sayang, tapi uh, reaksinya belum tentu menjadi traumatik ya. Belum tentu ya. traumatik belum tentu, belum tentu. Belum Tapi tentu. dia Jadi tidak bakat, semua dia anak dia nih, rentan, dia hmm, rentan, dia rentan dia terhadap trauma. rentan. Dia rentan. Tapi belum tentu menjadi traumatik ya. Belum Belum ya? tentu jadi traumatik. Tapi belum Enggak. tentu jadi traumatik. Karena bisa saja itu Karena banyak gini, bukan Mas. sesuatu yang Hmm. yang direspon. Ya, Hmm. Karena gini, banyak teman saya iya dok. juga berkata begini, saya tuh kurang kurang diberikan kasih sayang sama orang tua saya ketika kecil. Tapi nggak Ya. semua menjadi trauma gitu loh. Bahkan ada yang Mm, bisa juga selesai dengan itu gitu loh. Jadi jangan menyesali mm. bahwa kita sudah punya masa lalu yang seperti itu. Itu menurut saya sih. Betul nggak Iya, kira-kira? betul Iya. sih, betul, betul, Oke. betul. Ya, Nah, ya, 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 cuman ya. akhirnya ada beberapa orang yang nggak ngerti dalam bersikap karena mereka Betul. tidak memiliki apa ya role model keteguhan. Jadi gini, kita Hmm. tuh kan sebenarnya punya 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 insting ya, punya insting kebapaan, punya insting keibuan. Oke, Tapi kalau naluri ya. kita itu Hmm. nggak punya
naluri. Kalau di dalam Jung bilang apa namanya itu archetype. Jadi Ya, arketip archetype, ya. anima animus Ya, kayak gitu. Nah, itu sebenarnya ya, ya. insting kita untuk jadi kebapaan atau keibuan. Akan tetapi kalau kita diabaikan oleh bapak atau ibu kita, itu nggak teraktual gitu, Pak. Nggak teraktual gitu, Dok. Sehingga kita Oh, nggak ya, ngerti ya, 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 caranya ya, untuk ya. menjadi ayah, nggak ngerti Caranya. caranya untuk menjadi ibu. Nah, sama anak kita Ya, bingung bersikapnya kayak apa. Itu karena kita oke. nggak dapat Tadi sesuatu yang ini apa energinya penguatan. atau potensinya Hmm, teraktualkan dalam. Nah, itu sih yang menurut saya oke. paling berdampak ketika seorang anak tidak didampingi oleh orang tuanya, tidak Contohnya mendapatkan semasa contoh dia. dari orang tuanya, jadi bakat-bakat itu nggak jadi, ya, Oke. nggak jadi akhirnya. Jadi makanya kalau kita Ini lihat Mas ada Dadang, Mas orang-orang Dadang, tua yang ada dingin pertanyaan nih. sama anaknya gitu. Ya, 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 Dok. Ya, ya. Siap. Hmm? Hmm. Nih, ini kalau gitu berarti bisa Oke. nggak kita lepas ya dari inner child kita? 100% lepas gitu mungkin nggak kira-kira? Nah, Kalau dari inner tadi child ceritanya. itu kan istilahnya apa ya? Istilahnya kepribadian kita yang anak-anak, Ya, Tapi sub inner child tadi. itu ada inner child yang Hmm. ya, ada inner child yang positif. Misalkan kita ini kan suka main-main kadang-kadang ya, main game gitu kan. Oh, Itu kan juga inner ya, child juga, ya, tapi subkepribadian waktu kecilnya ya, ya. subkepribadian waktu kecilnya ya, usianya Hmm. muda, Hmm. tapi nggak ada masalah, nggak bermasalah gitu loh, masih bisa dikendaliin. Oke, Nah, oke, inner child yang saya maksud ini adalah oke. ketika mereka bermasalah itu sulit dikendaliin. Jadi kayak ngambek Betul, gitu. betul. Berarti yang negatif ya? Negatif. Saya punya punya kenalan gitu, Dok. Saya punya kenalan, Ah, dia gimana, itu gimana? kalau sama Hmm. sama ini sama apa namanya? Sama junior ya. Dulu saya punya Ah, rekan di tempat kerja dulu. Itu kalau sama juniornya itu benar-benar suka membuli gitu. Suka ngebully. oh, Jadi dia sikapnya kasar. Nah, hmm. padahal sebenarnya dia nggak begitu, tapi ketika ada anak baru atau orang yang ada di bawahnya, dia tuh langsung pingin menjadi seorang yang Keluar. dihormati, yang itu sebagai stratanya, sebagai seorang kakak yang menindas adiknya. Ketika saya Adiknya. dalemin, ternyata memang dia memang kayaknya bermasalah sama itu di rumah dulu, ya. Ketika Dari dulu, waktu keluarganya kecil. memang memang seperti Hmm. itu ya. Jadi dia kayak semacam Hmm. dibully istilahnya ya, dalam tanda kutip dibully oleh orang tuanya gitu ya, lalu dia melampiaskan ke Ya. adiknya gitu ya, dan itu terjadi berulang Hmm. kali. Mungkin adiknya lebih pintar dari dia dan sebagainya, dia inferior. Nah, ketika dia dewasa itu terbawa gitu. Kalau ada yang junior langsung nih reaksi itu Oh. muncul. Nah, Iya, iya, itu iya, berarti iya, 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 iya. inner child yang lagi aktif tuh, yang itu negatif. Oke, oke. Tapi kalau inner child Betul, yang betul. positif lagi aktif nggak ada masalah sih menurut saya gitu. Oke, 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 oke. Sip, sip, sip. Jadi sebenarnya Berarti terjawab juga bisa nih. nggak Hmm. bener-bener lepas dari inner child? Menurut saya ya inner child itu tetap Sulit ya? masa lalu, atau banyak sih caranya ya Iya, membentuk iya, dia. iya, iya. Bisa dari trauma masa lalu, dari memang diferensiasi, maksudnya dia dapat pengalaman yang baru gitu ya. Bisa juga dia karena mencontoh Hmm. seseorang, misalkan mengidentifikasi. Hmm. Jadi ayahnya suka suka mukul mamanya misalkan. Dia mengidentifikasi Di depan dirinya dia. sebagai perilakunya seperti Hmm. papanya. Nah, bisa juga kayak gitu. Hmm. Nggak selalu sifatnya itu karena ada trauma gitu, nggak selalu kayak gitu. Iya. Ya. Dia bisa Jadi memori juga ya? memori. Memori di Jadi waktu bawah. Ya. kecil, betul. Waktu kecil dia memori-memorinya itu masuk, dan waktu besar dalam setting keluarga dia memerankan orang-orang yang dalam tanda kutip trouble waktu kecil gitu. Ah, nih, Gitu, ada Dok. nih pertanyaannya Mbak Yani nih, persis nih. Heeh. Saya bacain ya. Iya, iya, Dok. Kalau kalau aku sering dimusuhin mamaku, dan kalau dimusuhin suka keluar kata-kata kasar, menghina, memojokkan. Akhirnya down. Gimana nih caranya Hmm. menghilangkan rasa gak pede itu? Nah, ini kan tadi kan, jadi memori Ya, waktu masa kecil nih ya, keluar, ya. dia merasa gak pede gitu, Mas. Iya, iya, iya. Jadi Gimana sebenarnya cara gini, ngilanginnya? waktu ya, waktu waktu kita kecil ya, waktu kita kecil lalu kita memiliki suatu perilaku yang mungkin kita rasa nggak enak gitu ya. Nah, Hmm, dan itu disebabkan oleh orang tua, oke, fine, orang tua mungkin yang salah it's ya. okay. Ya. Tapi Hmm. kalau kita sudah dewasa, usia usia udah balik gitu ya, usia Ya, 16 tahun ke dewasa atas ya. ya, Ya, 16 tahun ya.
ke atas, 17 tahun ke atas, itu Ya, kita sudah punya tanggung jawab sendiri loh, Dok, untuk memprogram pikiran kita sendiri. harusnya. Sehingga kita masih terpengaruh oleh kata-kata itu, ya, itu tanggung jawab kita. Berarti. Jadi kita nggak boleh nyalain orang lain, meskipun itu mama kita, menghina kita dan sebagainya, ya Ya, kita nggak bisa ngubah orang lain. Di balik hinaannya juga atau kata-katanya lakitnya, kita harus juga ngelihat tuh, lebih banyak ya, juga yang bagus gitu loh, lebih banyak juga yang ada bagus. niatnya ya. Kalau Hmm. ada niat di balik itu, ada Ya, niat yang bagus juga gitu loh. Tapi ya, ya, caranya ya, salah ya, gitu ya. aja. Caranya Mungkin salah. caranya Ya salah. kita maklumi. Ya, ya. Nah, untuk bisa melakukan itu sih sebenarnya ya itu tadi, memaafkan. Nah, Memaafkan ya. memaafkan nggak akan Kembali lagi ya. bisa mudah kalau kita nggak tahu bahwa kita mesti menyayangi gitu loh. Jadi kalau orang sudah menyayangi, mencintai, ya menurut saya maaf Hmm. itu udah nggak terlalu dipikirin karena kita Sudah udah instan ya. maafin. Misalkan ini Hmm, ini hmm, hmm. dok ya, misalkan anak kita Ya. masih usia 5 tahun nih kayak anak saya, tiba-tiba mukul kepala saya gitu. Tuh. Ih. Masa harus diusir dari Iya. rumah? Kan enggak kan? Kita maafin kan? Iya, Iya. iya, iya, betul, Jadi betul. sayang, Berarti cinta ini melebihi cinta itu dari juga bisa kebutuhan ya. untuk memaafkan. Iya betul. Jadi kalau Oke. dihina, dipojokkan, akhirnya kita nggak pede, itu sebenarnya lebih besar adalah suara kita sendiri yang lebih nggak memojokkan Dari kita. faktor kita yang sendiri berarti ya. Dari faktor kita sendiri yang mungkin Kita terbentuknya sendiri. awal-awalnya memang dari lingkungan. Tapi Oke. setelah dari lingkungan kan kita sendiri yang melanjutkan itu, Dok. Jadi kita Seharusnya nggak kita boleh tuh bisa ya. nyalahin. Iya, kita harus bisa Harusnya bisa. mengambil sikap ya. Harus mengambil sikap, oh saya tidak boleh menggunakan memori masa lalu saya sebagai alasan saya berbuat ini gitu ya. Harusnya begitu ya. Harusnya begitu. Kalau menurut Ya, dokter ya, kayak ya, apa? ya. Kalau selama ini kan apa namanya di kasus-kasus yang dokter sering hadapi gitu ya, itu seperti Ya, apa? Orang-orang yang memiliki parent yang toksik, Dok. Bagaimana iya. cara mereka mengatasinya? Biasanya ini kalau di kasus-kasus pasien skizofrenia ya, ini kita Ya, bilang dengan ini ekspresi emosi tinggi. Jadi ekspresi emosi orang tinggi. tua Hmm. orang tuanya ini selalu menghendaki tanda petik yang terbaik tanpa memperhatikan kondisi Hmm. anak. Misalnya nih ya, pasien Kondisi sudah anak. pulang nih dengan skizofrenia Hmm. misalnya, ya, sudah membaik lah, sudah Iya. remisi parsial. Begitu datang ke rumah, dia kan Hmm. ada namanya deteriorisasi ya, ada Uh, penurunan fungsi. penurunan Nah, fungsi. ya, begitu dia di rumah hanya duduk-duduk aja, nah orang tuh mulai marah nih. Ngapain kamu cuma duduk-duduk doang? Kapan kamu bisa berhasil kalau begini? Nah, itu dia. Itu membuat si anak menjadi down lagi. Hmm. Jadi membuat dia menjadi, Hmm. ah, kayaknya enakan di rumah sakit nih. Saya lebih bisa dimengerti daripada di Down. rumah gitu loh. Padahal maksud orang tuanya mungkin Ya, ekspresi tanda petik emosi berarti baik ya. ya. Down lagi. Ekspresi emosinya yang terlalu tinggi tanpa memperhatikan Adalah. memperhatikan kondisi si anak gitu loh. Ini kadang-kadang susah nih Mas Danang. Kita sering sulit untuk mengedukasi keluarga soal beginian. Hmm. Mm-mm. Hmm. Jadi sebenarnya untuk keluarga-keluarga dengan anak yang mungkin bukan skizofrenia ya, ini menjadi pelajaran Ya, ya dok ya, karena ekspresi emosi ini betul. akhirnya membuat anak menjadi amigdalanya eh, terlalu aktif ya Bergetar. dok ya, Ya, bergetar terlalu aktif kan, karena ya dikit-dikit betul. dimarahin, dikit-dikit dibentak kan, Jadi terlalu kayak kita aktif ada di kan, medan perang terus. Kita kayak ada terus di iya medan betul. perang gitu loh. Mm-mm. Harus selalu siap Dan parahnya siaga. adalah dan parahnya adalah orang tua seperti ini biasanya dulu dididik dengan orang tua yang ekspresi emosinya juga tinggi. Ya. Jadi walaupun Nah bukan ini diturunkan secara genetik, tapi secara psikologis diturunkan melalui diturunkan pola-pola pendidikan. Ya, pola-pola pola-pola pendidikan. psikologis. Ya, ya betul 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 Dan betul. masalahnya adalah kita nggak nyadarin itu sedang terjadi gitu loh. Itu yang menjadi masalah kan? Itu yang masalahnya. Kita nggak sadar. Iya, iya. Saya tuh sering ya dok ya, karena saya kan Hmm, di hmm, kesehatan jiwa anak dan remaja ya dok ya, di rumah sakit jiwa. hmm, Itu sering hmm. ya, kita tuh ribet kalau nanganin anak itu karena kita nggak cuma nanganin satu orang, kita nanganinnya anaknya, bapaknya, ibunya, ataupun signifikan other yang lain. Si ibu ini kadang-kadang nggak ngakuin, atau si bapak ini nggak ngakuin kalau pola asuhnya itu jelek. Nah, itu yang menjadi tantangan sebenarnya. Karena gini, kalau teman-teman situasi yang mereka alami kan gitu ya.
Dan Ya, itu menjadi suatu hal yang ya, perlu diperbaiki kan gitu ya. Saya rasa itu akan baik. ya, Tapi ya, ada ya. juga orang yang itu nggak open mind dok, yang nggak open mind ya. Jadi dia nggak ngerti tuh apa namanya Oh, pola-polanya itu kayak apa gitu. Padahal buktinya itu ya, sudah ya, ada. ya, 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 Anaknya ya, ya. menjadi tumbuh dengan tidak baik gitu loh. Gitu sih. Ini bagus nih pertanyaan nih Mas Lelang Iya dok. dari Mbak Eni Elis Setiawan nih. Iya. Saya merasa punya rasa marah yang berlebihan. Jadi garis bawahnya berlebihan ya. Iya. Ketika anak melakukan sesuatu yang Mm-mm. saya nggak suka. Bahkan tidak suka jika ada temannya main ke rumah. Iya. Saya baru Iya. menyadari kalau ketika kecil dulu Hmm. orang tuanya Iya. sering Iya. apa nih? Sering memperlakukan saya seperti itu. Nah, ini ya. Apakah perlu untuk Ah. melakukan terapi Iya. Iya. khusus? Nah, gimana Mas Anang? Ini kayaknya Oke. dia Sebenarnya mengulangi dengan itu ya. iya betul. Sebenarnya dengan Hmm. hanya menyadari dok, itu sebenarnya kita udah separuh udah sembuh sih menurut saya. Iya. Jadi dengan menyadari itu sebenarnya sudah separuh sembuh gitu loh. Berarti Mbak ini udah Tinggal setengah nanti jalan ya. train setengah Berarti Mbak jalan. ini Jadi nanti udah tinggal setengah jalan train, nih. tinggal Oke. tinggal Ya, melatihnya. Jadi langsung saya ya, untuk. ya, Jadi ya. kemarin saya udah live itu dok ya. Ada teknik yang Hmm. simple yaitu craft, craft CRAFT. Jadi Oh, ya, cancel. ya. Jadi ketika ketika muncul nih, ini aku kok nggak suka ya sama ini kok anak kecil ini kok nakal-nakal di sini ya. Nah itu harus Nah, di cancel tuh. Oh enggak. langsung Ini ada C. yang salah nih ada Hmm. yang. Hmm. Terus R replace. Jadi enggak. Ini Replace. anak-anak kan ya anak kecil. Kalau misalkan dia bermasalah atau bikin rusuh ya anak kecil lah biasa aja gitu kan. Replace kan. Affirmation. Hmm. Aku adalah ibu yang baik. Aku adalah ibu yang memahami situasi ini. Aku adalah misalkan kayak gitu. Semua baik-baik saja. Itu Oke, affirmation. oke. Terus R Ya. fokus. Jadi kita fokus sama perubahan itu. Kita fokus sama perubahan itu Hmm. supaya nanti menjadi konsisten, istiqomah, jadi gitu loh. Terus Oke, T, oke. itu train. T. Jadi kita melatih. Jadi misalkan kita ingin baik-baik sama anak itu, ya anak tetangga itu, ya Oh, kita oke, kita latih oke, untuk oke. baik-baik sama mereka. Dan itu perlu jam terbang sih. Tapi ini Raffi Jadi ini bisa berarti dilatih dengan ulang terus dengan ya, Mas ya? menyadari itu separuh sembuh sebenarnya. Enggak, Mas. Mas Lelang. Ini menarik Iya, nih, ke Raffi iya, nih. benar. Karena ini Jadi C uh, 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 R A F T ini bisa jadi C lagi ya? T. R A F T C lagi gitu. Bisa muter begitu atau gimana? Bisa, bisa. Nanti kan timbul lagi tuh. Pasti ada pikiran lagi tuh yang masih menghantui kan. Ada Ya di cancel pemicu lagi. lagi. Di Hmm. cancel lagi. Oh Jadi gitu. wah ini kayaknya ini kok mulai lagi ya, di cancel lagi gitu. Jadi memang Cancel butuh train, lagi, butuh replace butuh lagi. melatih. Mm-mm. Nah, lebih enak lagi sih sebenarnya Oke. dengan cara apa namanya eh kalau kita dulu orang tua begitu ya, kita bisa membayangkan nih, masuk lagi ke Hmm. kesadaran kita waktu kecil dulu, kita membayangkan waktu orang tua ngomong seperti itu, ya nggak boleh tuh ada temanmu sini, ya. Terus setelah Oke. itu kita melihat dari Hmm. sudut Hmm. pandang orang dewasa, oh apa yang membuat mamaku dan papaku bisa berlaku seperti itu? Oh, niat baiknya adalah Berbuat seperti itu. aku orang tuaku takut nanti aku dipukul, dibully atau terpengaruh dengan anak-anak yang nakal. Oke, oke, aku menyadari. Tapi kan nggak juga harus seperti itu. Tapi itu yang diketahui oleh orang tuaku dulu. Nggak apa-apa, aku maafkan. Iya. Wahai mama dan Iya. papa, ya gitu dibayangin ya. Wahai mama dan papa, Hmm. Hmm. aku Hmm. tahu maksud mama dan papa baik. Aku maafin mama dan papa. Dan mulai saat ini dan seterusnya aku ingin melepaskan nih emosi-emosi yang berkaitan dengan ini. Mulai saat ini dan seterusnya aku ingin bereaksi baik ketika ya Hmm. gitu. Aku menjumpai. Nah, itu jadi kayak semacam kita self hipnosis Oke. gitu loh, Dok. Nah, itu benar-benar Oke, menurut oke, saya oke. ya, itu benar-benar berdampak itu. Benar-benar Iya, berdampak iya, itu. iya. Luar biasa itu. Ya, ini menjawab juga nih Mas. Benar-benar berdampak Banyak itu. pertanyaan nih. Gimana Gimana, Dok? caranya untuk keluar? Ah, Ini banyak yang nanya juga teman-teman. Gimana iya. caranya? Tadi udah diterangkan ya, craft tadi ya. Mm-mm. Jadi caranya Craft ya. gitu dengan cancel, dengan Mm. replacement, afirmasi ya. Eh, Oke. iya. Mm. Terus ini apa nih? Ada pertanyaan lagi ya, Dok ya? Coba-coba gantian Mas Danang. Apa ini? Iya, iya, saya Apa yang baca tadi ya. tadi? Coba. Ini Mbak Safira, saya selalu salah di Hmm. mata saya selalu salah di mata mereka walaupun aku berada di posisi yang benar. Bahkan saya harus selalu mengalah saat berantem sama anak lain.
Tidak pernah ada pembelaan dari orang tua. Sekarang saya sudah menjadi seorang ibu dan saat ada yang nakal sama anak saya atau ada yang mengganggunya, saya selalu emosi. Bagaimana cara mengatasinya? Gitu. Dok bisa jawab nggak dok? Oh iya, ini Jadi saya belajar dulu dari ente dia nih ya. itu, Saya coba ulangin ya. uh, siap 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 siap. Hmm. Jadi gini, jadi gini. Nih Iya kita ya coba dok. jawab nih ya dari ilmu lu Iya tadi ya. siap. Jadi ada memori masa Uh, kecil dia dulu, ketika dia sedang berkonflik dengan orang lain, uh, orang tuanya selalu mengatakan, nggak boleh begitu, kamu harus mengalah. Betul kan? iya. Nah, Mm-mm. sekarang begitu dia punya anak, ketika anaknya mulai berkonflik, nah dia jadi malah Iya. memicu emosinya toh. Uh. Jadi Nah, nggak pernah dibela kalau waktu kecil ini. nggak Mm-mm. pernah dibela. Jadi kalau kita tadi lihat dari kasusnya yang tadi dibilang, terus dengan teori Mm-mm. tadi, mungkin ini pertama harus disadari dulu ya. Tadi kan kuncinya Mm-mm. adalah sadar dulu toh, bahwa ini Sadar. adalah inner child yang bicara toh. Iya betul Ya, betul betul betul. kalau dia udah sadar ini inner child yang Uh, bicara, harusnya teorinya dia bisa duduk uh, duduk dulu dengan tenang, kembali ke masa lalu lagi, uh, berhadapan dengan bapaknya atau orang tuanya, dan iya. berdiskusi dengan dirinya sendiri kan. Kira-kira maksud mereka apa sih Uh, waktu itu gitu loh. uh. Dan dia bisa melakukan Betul betul betul. perenungan, menelaah lagi dan memaafkan. Itu kan sebenarnya Uh, intinya kan. betul 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 Udah betul pinter betul gue sekali. ya. Kayaknya gue yang harus belajar ke Dokter Herbert deh. Jadi apa namanya? Ya. Jadi kemungkinan ada kalau kita bilang itu dok, itu logika Hmm. logika trans. Namanya translogik ya. Logika trans. Logika waktu kita kecil Translogik. dulu itu Ya. muncul. Bukan logika kita waktu kita udah dewasa. Jadi logika itu kayaknya nyata, Ya. kayaknya benar ya, tapi itu logika yang sebenarnya salah gitu loh. Kita tahu bahwa itu salah, tapi kok ya nyata ya, kesadarannya itu kesadarannya nyata ya. Hmm. Sehingga Hmm, kita hmm, perlu hmm, paham hmm. tuh, ini maksud baik saya apa ya untuk seperti ini? Oh, maksud baik saya adalah anak saya biar nggak terluka. Ya. Nah, tapi ada juga tuh diri kita Tapi hmm. yang dewasa yang mature harus bilang Hmm. begini. Kalau anak saya terus saya bela-belain seperti ini, nanti kalau misalkan Kapan? dia di Hmm. lingkungan, jadi rapuh gitu. Jadi Ya. oke, kamu tetap menjaga dia untuk tidak diganggu oleh anak lain, tapi Hmm. kalau dia diganggu, kamu harus ajarin gimana caranya untuk ngomong sama anak yang ganggu itu. Bisa. Dan kalau dia nangis ketika dia dipukul, jadi kan Hmm. sesuatu yang wajar. Misalkan, jadi kan itu sesuatu yang Oke. wajar. Karena anak kecil memang seperti itu, dan dia harus menghadapi tantangannya sendiri, gitu. Jadi kita bukannya malah, Hmm. kasihan ya, terus, kamu itu jangan anakku dan sebagainya. Akhirnya dia anak akan merasa menjadi bahwa itu benar-benar bahaya gitu, bahwa itu benar-benar harus direspon dengan rasa takut. Padahal ketika anak dibully terus dia takut, dia tidak Hmm. ngomong, ya, maka dia dibully lagi kan. Jadi sebenarnya yang bikin anak kita itu jadi akhirnya jadi lemah adalah kebanyakan adalah orang tua sendiri, dok. Orang Ya tua karena sendiri ya, terlalu dibela dampak ya. atau terlalu Hmm. terlalu diketakut-takutin, nggak diajarin untuk membela diri, self defense. Atau kalau misalkan Hmm. diganggu langsung lapor ke ibu guru atau ngomong ke papa mama misalkan, dan sebagainya Jadi dan sebagainya. orang Jadi tua yang berantem ya. Jadi orang tua orang yang tua yang berantem berantem nanti. kayaknya, orang tua yang berantem. Anaknya udah Jadi baikan, sebenarnya orang tuanya masih berantem. iya, iya betul sekali. Jadi ini yang perlu Benar, kita benar, sadari, benar. kita lagi ngapain sih? Oh, reaksi kita kayak gitu. Nah, peningkatan kesadaran ini penting. Dan ini menjadi garis bawah, Dok. Menjadi garis Ya, bawah ya. ya, bahwa tidak ada kesadaran yang muncul, yang lahir tanpa rasa sakit. Berat ini. Tidak ada kesadaran yang lahir tanpa rasa sakit. Nah, berarti Jadi sebenarnya rasa sakit perlu ya. kesadaran itu, Rasa sakit rasa perlu. sakit itu perlu. Artinya rasa sakit itu perlu kita Hmm. menghadapi itu. Gitu. Banyak orang yang nggak berubah itu karena dia itu nggak mau tuh ngerasain rasa sakitnya. Sakit ya. Jadinya akhirnya kesadarannya nggak tumbuh, nggak lahir gitu loh. Berat nih, berat, berat, berat. Berat. Kita baca-baca lagi ya, dok ya. Mas Lanang, Ini dokter nih, yang ngejawab ya. nih saya Ya baca ya nih. ya dok, ya dok. Mm. Nih, Ya, dari Devia Malik Ahmad nih, ya bagus nih. Ya. ya ya ya. Anak saya sering Mm-mm. berteriak-teriak untuk hal yang sepele. Atau kalau Mm-mm. dia lagi nggak senang sesuatu ya. Ya, Tapi dia baru berusia 20 bulan, mungkin baru 2 tahun kurang ya. iya 20. Oke, oke. Saya merasa dia menirukan dari bapak.
Hmm. yang suka berteriak-teriak. Nah, ditanya Iya. nih, gimana caranya untuk mengubahnya gitu loh. Dia merasa kasihan Hmm. karena dia bahkan anaknya ini dipukul oleh bapaknya. Dia timbul trauma dan tidak pengen Hmm. hal itu terulang lagi. Gimana kira-kira, Hmm. Mas Danang? Jadi anaknya 2 tahun Hmm. ya, dua Yang tahun pertama sering yang mukul mesti berteriak-teriak. dinasehatin. Bapaknya, Yang mukul mesti dinasehatin. Iya, yang mukul mesti gimana istri dinasehatin dan kita nasihatin suami gimana caranya? Hah? ya nanti kan sambil sambil malam-malam gitu, Dok. Buatin Oh, kopi setelah itu dulu, ya, ya kan? bikin kopi dulu, bikin ubi, Kopi dulu. Ubi gorengin dulu, ngomong, ajak yang ngobrol. gitu kan? Oh Iya, gitu. kan pasti ada caranya. Tapi gini dok, apa namanya? Kita mesti tahu anak itu kenapa kok teriak-teriak. Berarti kan ada ekspresi dari bahasa ya, bahasanya dia Oke, mengekspresikan oke, oke. begitu. Nah, anak itu kan mengekspresikan dengan ekspresi tertentu, dia mencari respon. Nah, kalau dia Oke. mengekspresinya begitu, terus lalu ada respon dari orang tua yang sesuai dengan harapannya komunikasi, dia bermaksud komunikasi tertentu, lalu orang tua merespon dengan cara si anak yang seperti itu, maka itu akan menjadi pengulangan. Nah, Oh, kenali responnya. Selama ini aku respon kayak apa ketika anakku teriak-teriak? Apakah aku juga teriak juga? Apakah anakku butuh perhatian? Ketika aku teriak itu adalah suatu perhatian buatnya, menurut dia, gitu. Kalau iya, oke. berarti itu yang perlu diperbaiki, dok. Berarti Kita yang lakukan ngomong gini extension harusnya ini, namanya. yang ngomong ini saya bapaknya dong. Bapaknya kan? Iya, bapak Berarti sama bapaknya ibunya yang sih. inner childnya bapaknya ini yang tadi ya, yang bermain ketika anaknya sedang rewel tadi ya, teriak-teriak tadi. Hmm. Jadi Jadi yang berlaku ini kemungkinan kayak adalah gini. gimana? Jadi Hmm, kemungkinan ini juga kita nggak harus bahas dari sudut pandang inner child, tapi kita harus apa namanya bahas dari sudut pandang penguatan. Jadi behavior. oh, Jadi, oke, oke, jadi sudut oke, pandang oke. behavior. Jadi penguatan. Hmm, hmm. Jadi perilaku anak ini akan dikuatkan oleh respon lingkungan. Respon Kalau lingkungan. anaknya teriak-teriak untuk minta perhatian, lalu orang tua memperhatikan dengan teriak juga, maka anak ini akan menyampaikan teriakannya lagi. Karena dia ingin diperhatiin Oh, lagi, oke, kan gitu ya. oke, oke, Caranya oke, untuk oke, mengubah oke. ini adalah mengubah respon. Karena anak usia segitu kan masih belum bisa diajak ngomong. Sehingga respon-respon Betul. kita tuh yang penting. Nah, kalau kita pukul ya, nah anak juga Nah, ngerti maksudnya dipukul itu apa. Nggak akan pernah ngerti anak itu. Karena nggak ngerti maksudnya apa nih. Nah, oh, ini berarti harus cari tahu juga nih, ayahnya ini bisa dinasihatin nggak? Tapi ternyata ayahnya setelah mukul oke, itu juga nyesel juga. Dia tahu kalau itu salah. Berarti kemungkinan oke. perlu didalemin lagi tuh. Ada nggak inner child yang bermasalah di situ? Nah, itu kayak Di gitu. bapaknya. Mm, 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 Di mm, mm, bapaknya. mm. Biasanya ada tuh dok, orang tua itu yang denger tangisan anak itu jadi muarah. Jadi kayak tertrigger gitu loh. Berarti Mas Danang, Ya, ya. berarti kasus ini mungkin banyak kita temuin di ini ya, di kasus KDRT mungkin ya, atau di kasus-kasus Ya, eh, child abuse ya. ya, Wah, betul sekali, betul sekali. giling. Itu banget banget itu. Ya hukumnya adalah orang yang mengabuse adalah orang yang diabuse gitu aja. Gampang itu, sudah. Iya, Uh, iya, 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 iya. Saya paling nggak kuat nih kalau orang yang di diabuse. itu di center yang Uh, trauma itu saya pengen bacokin semua tuh. Orang tapi tua juga yang bisa brengsek dok. itu. Tapi bisa juga perilaku-perilaku itu bukan didapatkan dari dia dikenai oleh perilaku itu oleh orang tuanya atau orang-orang Oke. yang signifikan. Tapi juga Mm, mm, bisa mm, mm. dari pertama pembiaran, yang kedua dia memodel orang tuanya, Mm, mukul mamanya, atau uh, memodel di TV, identifikasi. memodel teman-temannya dan seterusnya. Tapi basicnya di rumah memang dia pola asuhnya adalah TV. pengabaian, di permisif, ya dibiarin gitu loh. Bisa juga seperti itu perilaku munculnya bisa dari situ gitu loh. Nah, terkait dengan inner Hmm, child, hmm, hmm, hmm. berarti gini, inner child itu adalah sifat kekanak-kanakan, sifat atau subkepribadian yang terbentuk waktu kecil, yang itu penuh dengan Oke, suatu emosi yang akhirnya terpanggil waktu kita siap. sudah dewasa dan menemui Mengalami, situasi ya. yang mirip, yang spesifik seperti itu. Jadi kayak gitu sih dok. Oke, oke, Akhirnya oke. ketika jadi orang tua kita menjadi orang yang toksik gitu loh. Nah, Mas Anang, ini ini dok bagus nih ada pertanyaannya. ya, 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 ya. Eh,
Ini itu tadi kan kalau orang tua kita masih hidup. Iya. Nah, kalau udah meninggal Heeh. gimana katanya? Ayo Mas, kan nggak mau kita kita panggil lagi Mas. Kan udah meninggal nih. Oke. Ya, ya, Gimana ya. nih? Oke. Ya. Jadi sebenarnya gini, Dok. Sebenarnya gini. Nah, hmm. Saya berpikir tentang Dokter Herbert nih ya, gampangnya. Saya berpikir tentang Ya, sosok Dokter Herbert. Sebenarnya saya ya. berpikir tentang fantasi saya sendiri. Oh, oke. Bukan Lanjut. tentang Dokter Herbert yang sebenarnya. Faktanya saya 100%, mungkin yang saya tahu hanya 10% dari Dokter Herbert gitu. Dosen. Nah, artinya kita berhubungan dengan Hmm. orang lain itu sebenarnya kita berhubungan dengan fantasi kita sendiri. Termasuk Oke. dengan, misalkan kita belum maafin seseorang. Ya, Kita sebenarnya bukan berhubungan dengan sosok itu sebenarnya, tapi kita berhubungan dengan sosok fantasi dengan kita. fantasi kita. Sehingga kalau kita mau maafin orang tua, ya, bukan harus selalu maafin dalam arti yang kita ketemu langsung orang tua lalu kita, Fisiknya aku ya. maafin Hmm. kamu mah, Pak, gitu enggak. Tapi kita harus Hmm. memaafkan yang ada di sini nih, Dok. Bayangannya nih lah, yang selalu kadang-kadang menghantui, yang menjadi Ya, sub, ya, ya, yang di sini ya. mempengaruhi sub kepribadian kita juga, gitu. Jadi meskipun meskipun apa Oke. namanya orang tua udah meninggal, tetap aja kita bisa doain, maafin, atau dengan Ya, menginisiasi, maafin. maksudnya meneguhkan dengan perilaku kita apa namanya korbanin waktu Idul Adha, misal kalau Islam ya, untuk niatin Hmm. untuk orang tua, misalkan doain Oke, kayak gitu-gitu. oke, oke. Siap. Itu perbuatan baik kepada orang tua yang akan mengcounter sebenarnya memori-memori masa lalu itu. Oke. Jadi nggak ada yang terlambat ya Mas Danang ya. Walaupun mereka sudah tidak ada Eh, lagi, kita tidak iya, betul. masih bisa menterapi kita ya. Hmm. Betul, Dok. Nah, ini ada pertanyaan, Dok. Ini dokter yang jawab ya. Silakan, silakan. Saya mengalami inner child karena bapak saya dulu keras. Ya, dalam mendidik saya, akhirnya saya pun cenderung keras ke anak saya yang pertama waktu masih kecil, dan saya menyadari bahwa saya tidak boleh seperti itu. Namun terkadang masih suka muncul. Bagaimana cara benar-benar menghilangkan inner child itu? Nah, sudut pandang dokter kayak apa? Jadi kan kita udah bahas Ah, juga, tapi sudut pandang dokter kayak apa? jadi ini sudah bagus nih. Dia sudah menyadari, Mm-mm. gitu. Menyadari. Ya, Ketika betul. dia berbuat keras sama anaknya, dia sadar nih. Oh, ini tidak Hmm. boleh. Ini ada Hmm. walaupun maksudnya baik, tapi caranya salah. Tapi Hmm. tetap dilakukan. Karena mungkin Ya, betul. waktu itu keterbatasan Betul. kemampuan dia untuk tadi ya, craft tadi ya, untuk cancel, Mm-mm. Keras untuk tadi. itu dia kurang. Uh, Ya, dia agak kurang. Tapi mm-mm. ini udah baik, Ya. kesadarannya udah baik. Mungkin yang perlu Mm. ditambahkan adalah tadi ya, sesi-sesi terapi tadi ya. Sesi-sesi dia untuk Sesi bisa terapi. mengapa namanya tadi istilahmu tuh replacement itu sama afirmasi itu ya. Gitu ya kira-kira ya. Affirmation ya. Ya, Itu yang ya, 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 yang perlu ya. di ini sih, yang perlu di jadi Ya, pemaafan terhadap orang yang berpengaruh gitu ya. ya, betul. Ya, nah ini bapaknya ya, Memaafkan bapaknya. bapaknya Ya, yang dulu keras bapaknya. sama dia. Iya, Hmm. jadi ingatan itu kan muncul ya, Dok ya. Ingatan itu Ya, muncul ketika ada lingkungan yang memberikan stimulasi. Jadi triggernya. kita harus ubah ceritanya di dalam pikiran kita agar nanti ketika muncul ceritanya udah nggak mengandung muatan emosi gitu loh. Karena ceritanya udah berubah. Oh, Misalkan nih, Bapak dulu jewer aku ya, keras sama oh aku, ya. ternyata maksudnya baik, biar aku menjadi anak yang tangguh. Tapi dengan cara berpikir Bapak yang memang terbatas, nggak ngerti psikologi misalkan. Tapi aku sekarang ngerti dan itu salah. Tapi menurut Bapak itu benar. Ya nggak apa-apa. Gitu. Aku maafin. Nah, ketika bayangan itu muncul, oh Bapak niatnya baik. Gitu, ceritanya udah berubah dong. Jadi inget nih, Jadi Mas nggak Danang. Jadi inget mengaktifkan nih. jalur HPA gitu loh, hipotalamus pituitari adrenal gitu. Mas Jadi udah Danang, nggak bikin cemas lagi gitu. Ya lu ya ya. inget nggak dulu? Waktu dulu ada buku cerita HP. tuh. Ada buku Ya ya. cerita, tergantung Hmm. respon kita nih. Kalau respon kita A, Heeh. lanjutkan ke halaman segini. Respon Oh, kita B, Ghostbump. lanjutkan ke halaman ini gitu Iya ya. iya. Harusnya begini Ghostbump. mungkin ya. Kalau kita Iya 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 iya. kalau kita sudah bisa berdamai dengan diri Sadar. kita, sadar, harusnya jawabannya itu tidak selalu yang halaman ini. Kita bisa loncat ke halaman Betul. lain. Tidak langsung bolak-balik Betul, ke situ terus betul. ya. Wah, cerdas. Betul. Cerdas. kita dapat insight dari komik lawas ya. Ini Dari Ghostbump komik ya. lawas. Sekarang nggak ada lagi tuh komik gitu tuh. Nggak pernah lihat. Nggak ada emang.
Memang toko buku udah lagi lesu nih, Dok. Jadi benar, Dok. Jadi kalau kita itu selalu buka halaman yang Ya, sama, kalau kita buka halaman itu terus gitu ya, dan kita balik lagi ya. ke situasi itu, maka kita harus mencoba buka halaman yang baru. Siapa tahu di situ ada surprise gitu kan. Surprise. Surprise. Betul. Ada, makanya kesadaran itu tidak akan bisa lahir Hmm. tanpa rasa sakit gitu loh. Ya, itu dikuat loh. Dikuat tuh. Ada yang kuat loh. Ada mengkuat loh. Nanti gua Keren. jadiin ini, jadikan meme ya. Jadikan meme. Dok, ini Ya, ada pertanyaan ya, Dok ya. Dokter jawab ya. Apakah siap. inner child itu Ya. selalu bermakna buruk atau negatif bagi si anak? Apakah inner child Oh, itu tadi selalu dibahas. bermakna buruk atau negatif bagi si anak? Jadi ada dua kan tadi kan, ada juga dampak yang negatif, ada juga Heeh. dampak yang positif. Tidak semua inner child itu negatif, ada juga yang positif. Betul. Tergantung cara kita memaknai kejadian di masa lalu Iya. tersebut. Nah, udah bisa kan? Betul. Ada lagi dok. Ini ya kita jawab ya. bareng-bareng ya. Gimana caranya, ini dari Ibu Husnul, gimana caranya menghilangkan kenangan menyakitkan yang dirasakan anak usia balita? Misalkan sering membentak, mengabaikan karena akibat ibu yang belum berdamai dengan inner child. Jadi gimana ya menghilangkan kenangan menyakitkan yang dirasa anak kita nih yang masih balita di bawah 5 tahun karena kita nih belum damai sama inner child kita. Gimana caranya menghilangkan kenangan itu, Dok? Ada lagunya tuh. Gimana? Ada lagunya. Gimana lagunya? Lumpuhkanlah ingatanku. Iya, gimana itu lagunya? Lumpuhkanlah ingatanku itu. Lumpuhkanlah ingatanku Kan. gitu ya. Jadi susah sekali itu namanya ingatan itu dipendam. Sangat sulit. Tadi yang paling bisa kita lakukan menurut saya ya, jangan dilupakan. Tapi diselesaikan, didamaikan dengan kita betul. gitu loh. Damaikan. Nggak bisa dilupakan, susah kalau dilupakan. Susah. Ya, betul. Betul. Gimana? Jadikan ingatan itu menjadi nggak relevan di kemudian hari. Artinya gini, si anak itu kan punya rekaman gini loh. Kalau saya nih sebagai psikolog ya, sama anak saya, bukannya saya nggak keras, saya keras, Dok. Jadi saya sayangnya maksimal, saya tegasnya juga maksimal. Jadi kalau dia nakal, saya cubit tuh, Dok. Kalau dia melakukan hal yang nggak baik, saya bentak tuh. Tapi nggak cuma bentak. Nah, kalau cuma saya bentak, saya cubit, maka ingatannya tentang bentak dan cubit aja. Tapi saya bentak, saya cubit ketika dia melakukan hal yang memang nggak boleh dilakukan secara norma, dan saya nasihati dia dengan cara yang baik, dan ketika dia melakukan sesuatu, sisanya saya sayang. Saya peluk, saya gendong, saya main-main sama dia, saya kejar-kejaran. Jadi utuh gitu loh. Ini Mas. Ingatannya utuh. Ini gitu. Mas yang gimana, Dok? Ini yang kadang-kadang nggak salah nih orang tua nih. Iya. Betul. Jadi tidak segera memberikan konsekuensi kepada anak, tapi ditunda dulu. Betul. Ini salah sebenarnya. Tidak segera. Harusnya segera. Betul. Harusnya segera. Dan spesifik selesai situasinya. Dan selesai. Jangan diungkit-ungkit lagi. Diungkit-ungkit lagi. Zaman dulu kamu begini. Kayak debt collector aja ya ungkit-ungkit ya. Kalau lunas. Tua yang seperti itu kayak apa tuh ceritanya? Iya. Jadi orang tua yang apa namanya, yang tidak memahami tentang parenting yang benar gitu ya. Jadi mereka berpikir kalau misalkan aku nggak boleh nih bikin ingatan yang jelek ya, aku nggak boleh nyubit, aku nggak boleh bentak anakku ya, karena takut nanti anakku jadi trauma. Padahal ini benar-benar salah nih, Dok. Benar-benar salah nih. Karena apa? Dibiarkan. Akhirnya dia itu kayak semacam kita tuh nyiptain lingkungan palsu gitu loh sama anak kita. Jadi kayaknya itu lingkungan itu kayak support sama dia, memuji dia itu nomor satu, anak jadi nomor satu, semuanya dihandle orang tua, kalau salah nggak dihukum ya. Padahal ketika terjun di masyarakat ya, konsekuensi itu selalu ada gitu loh. Dan anak jadi shock, wah ini ternyata dunia itu kejam banget ya. Aku tak balik aja ke mamaku, ke papaku. Aku biar jadi anak apa namanya, anak mbok-mbokan nggak apa-apa wis gitu. Akhirnya anak jadi begitu karena lingkungannya yang dihadapi itu nggak sama dengan lingkungan yang dibentuk oleh keluarga. Nah, fungsinya keluarga adalah menyiapkan anak untuk masuk ke dalam hutan. Ya harus dilatih menjadi singa yang bisa berburu sendiri, yang berani cakar-cakaran gitu ya.
Nah, dan juga Hmm. berani untuk memberikan kasih sayang, asertif dan sebagainya. Intinya lengkap lah ya. Dunia itu seperti apa, kita bentuk seperti mereka siap menghadapi dunia. Tentu saja bukan dalam arti yang jelek ya, Ya. berdidik kasar, tapi juga dididik dengan penuh kasih sayang gitu loh, Nah dan nih, saya ketegasan suka tentu nih. saja. Hmm. Saya suka Mas Anang. Berarti Kenapa, orang kenapa? tua juga harus belajar. Bukan Hmm. cuman kita yang belajar, tapi semua Iya, orang tua harus belajar. iya, Caranya parenting yang betul, benar dan betul, baik. betul. Harus belajar. Tidak ada Iya, yang lahir jadi orang tua harus yang belajar. sempurna. Nggak ada, ya? Nggak ada, nggak ada. Nggak ada, nggak Karena ada. mungkin juga, karena mungkin juga mereka belum dapat bekal ya dok ya. Betul, 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 betul. Sip. Jadi intinya jawabannya apa dok? Untuk menghilangkan memorinya anak-anak ini yang sakit hati karena orang tuanya belum damai sama inner child, jawaban yang paling masuk akal dan simple apa dok? Tadi, jangan dilupakan, tapi berusaha untuk merangkul ya, kalau kata filsafatnya ya, berdamai gitu loh. Merangkul dan menerima bahwa itu adalah bagian dari hidup dia yang Uh, berdampak juga bagi sekarang gitu loh. mm, Ada positifnya juga. uh, Pasti ada positifnya. uh, Hmm. siap siap. Oke oke. Kita bacain yang lain dok. Ada Lanjut. pertanyaan lagi atau Ya, enggak ini? Oh ada banyak dok. Dokter, anak saya seringkali berteriak untuk hal sepele, tadi udah. hal yang Tadi tidak. udah itu. Oh tadi udah ya. Oke J, oke. J, J. Gimana cara memutuskan trauma masa kecil dok? Wah, ini dia. Kalau memutuskan tali cinta mungkin gampang ya. Itu juga susah kali dok. Tapi untuk memutuskan kalau ini memori gimana cara danangnya? Lu jawab dah. Nggak ngerti gue. Gimana cara apa tadi? Memutuskan trauma masa Memutuskan. kecil. Iya, Ya. Gini gimana loh, tadi? kita tuh Hmm. kadang-kadang gini dok, kita tuh salah memahaminya gini dok. Bahwa trauma itu selalu kita anggap sebagai sesuatu yang jelek gitu loh. Buruk, Padahal ya. kebanyakan dari kita bisa survive, bisa kuat seperti sekarang itu karena trauma-trauma itu dok. Karena Gitu loh. trauma. Jadi luka-luka peperangan itulah yang membuat kita tuh tahan dengan rasa sakit. Tahan. Akhirnya kita berani menghadapi tantangan-tantangan di luar. Jadi hanya ada dua pilihan orang yang mengalami event traumatik. Hmm. Ketika di masa krisis kan goncang tuh. Nah itu ada Hmm. dua pilihan tuh. Dia mau pakai defense mechanism ego, ya fokus pada egonya dengan cara yang jelek, misalkan dia menarik diri, dia menyalahkan orang lain, terus atau Oh pakai ya, ya, narkoba dan sebagainya. Itu ya. berarti kita fokus pada ego. Itu dia akan ke bawah Hmm. dok. Akan lebih buruk daripada Grafik yang kemarin sebelumnya. ya? Atau kita orientasi Grafik yang pada lo gambar task. itu ya? Yang saya gambar. Ya, grafik Sebenarnya itu. trauma itu Hmm. tidak selalu membawa dampak yang jelek pada kita. Tapi lebih banyak juga membawa dampak yang baik kalau dimaknai dengan berbeda gitu loh. Bahkan Positif. orang-orang yang sukses, mungkin Dokter Herbert juga itu mengalami trauma di masa kecil gitu loh. Jadi jangan sampai kita itu membenci sama trauma. Karena di balik Iya, iya. suatu yang nggak enak itu di sisi lain ada sisi yang enak juga, menguatkan maksud saya ya. Gitu Menguatkan dong. ya. Betul ya dok Betul, ya? betul, Amin betul, ya betul, berarti betul. ya. Ya. Lanjut. Ada, lanjut. Ini dok, ini tentang susunan ini ya, apa namanya, fungsi otak ya. Apa dampak Ya, negatif amigdala yang selalu aktif, dok? Amigdala yang selalu aktif itu dampak negatifnya apa dok? tadi. Jadi anak ada selalu dalam kondisi siaga yang berlebihan ya. Dan itu akan Ya, memicu dia responnya itu selalu curiga, negatif gitu ya betul terhadap betul betul. segala Ya, sesuatu di lingkungannya. Ini saya rasa nggak betul. bagus juga sih. Ya, Mm, anak yang mm, selalu seperti kita di medan perang dulu loh. Kan banyak ceritanya tuh waktu mm, di masa peperangan tuh anak kan timbul mm, ketidakpercayaan diri, rasa selalu salah gitu ya. Tidak mm, berani untuk mm. mengambil keputusan karena begitu. Dia selalu dihadapkan pada situasi yang selalu alert gitu loh. Selalu harus Selalu alert. Nah ini selalu berarti alert. berhubungan dengan bahasan kita tadi, ekspresi emosi ya dok ya? Iya, iya, iya. Mungkin bisa juga di sana juga karena ada Mm. kondisi yang diciptakan terlalu terlalu berlebihan gitu loh. Terlalu berlebihan, sehingga anak Ya, ya. selalu waspada terus ya. Selalu Selalu waspada waspada terus. terus.
Dan itu menghambat perkembangan psikologis juga ya dok ya, karena dia ada di Ya, mode yang betul. bertahan ya. Karena anak kan memang nature-nya adalah belajar dan bermain, toh. Fun, seneng belajar dan Fun, bermain. gitu loh. Betul. Gimana bisa fun kalau dia selalu dalam posisi siaga terus? Iya, betul betul. Nah, berarti ini orang Iya, tuanya yang harus menyadari ekspresi emosinya dan juga mengendalikan diri ya. mengendalikan. Mungkin Ya, latihan anger management juga perlu ya dok ya. wah itu sesi tersendiri tuh. Anger management tuh, wah ngeri itu. Oh ya nanti ya kita bahas ya. Nah biasanya kalau misalkan orang tua itu melatih amigdalanya sendiri ya, respon-responnya, anak juga akhirnya bisa terlatih kan begitu deh. Anak akhirnya juga terbentuk amigdala yang Ya, juga ya, ya, bisa apa belajar toh. namanya nggak Hmm. terlalu ini kan, nggak terlalu reaktif kan. Dok ada lagi nih dok. Kita jawab lagi ya bareng Yes, ya. Saya siap. rasa tidak punya kenangan di masa lalu. Saya termasuk anak penurut ya. Ibu saya cerewet dan ayah saya pendiam. Jarang marah bila bila bentar, ini banyak banget nih. Jarang marah bila beliau tidak berkenan cukup membelalakan mata. Saya sudah paham jika beliau marah. Saat ini saya sebagai Oh. single parent, saya jadi lebih mudah marah ke anak-anak saya jika mereka mengabaikan saya dan sepertinya anak-anak saya tidak ada rasa takut sedikit pun ke saya. Bagaimana agar anak-anak lebih mau mendengar saya tanpa harus saya marah. Terima kasih. Nah ini dok, yang saya garis bawahi adalah bagaimana Hmm. caranya. Sebentar dok, ini sesuatu yang sangat banyak dialami oleh orang tua. Coba. Ya, Hmm. saya garis bawahi gini. Bagaimana caranya agar anak-anak nurut sama saya tanpa saya harus marah? Itu dok. Gemes saya dok. Ayo dok, jawab dok. Jadi bagaimana agar anak-anak menurut pada saya tanpa saya harus marah? Oke dok, ayo dijawab dok. Gini, kalau saya nih ya memandang dari Ya, teori Piaget aja lah. Teori Piaget. biasa. Apa psikososial kan? Jadi anak itu kan bertumbuh dan berkembang. Jadi Ya, dia dari fase-fase awal dari 0 sampai 1,5 tahun sampai 3 tahun kan begitu toh. Dia kan berkembang menurut fungsi-fungsinya sendiri. Yang fase paling kognitifnya. awal adalah apa? Trust. Trust itu kan dibangun dari 0 sampai 1,5 tahun. Anak mulai dari 0 tahun sampai 1,5 tahun itu terbentuk trust. Jadi trust ini kan waktu bayi itu kita tidak ajarkan dengan keras, tidak. Tapi begitu anak minta sesuatu, misalnya anak bayi nangis, kita kasih susu. Anak bayi nangis karena ngompol, kita ganti. Itu kan Kita untuk ganti rasa popoknya. percaya pada anak ya, pada percaya pada anak bahwa Betul. dunia ini adalah tempat yang baik bagi saya. Dunia Nyaman, ini adalah aman. yang bersahabat, Bisa aman, dipercaya. nyaman bagi saya. Dan saya rasa itu tidak perlu Betul. dengan ketakutan, dengan apa ya, dengan pola pikir yang seperti tadi ya. Kalau dari kecil sudah ditanamkan bahwa dia adalah berada di dunia yang dia bisa aman, dia bisa survive, saya rasa dia nggak perlu dengan kekerasan, dia akan nurut dengan ibunya gitu loh. Karena trust-nya itu sudah dapat dari kecil. Itu yang menurut saya ya. Nah sekarang gimana Mas Anang kalau dia udah gede nih, sedangkan fasenya itu udah kelewat gitu loh. Gimana coba? Iya betul. Nah, Ya memang ini kerjaan lo nih. ada di mana anak itu mengeksplorasi perilaku dok, mengeksplorasi perilakunya dan dia akan melihat respon-respon dari orang tuanya. Jadi kalau aku melakukan ini, orang tua ini akan gimana ya? Nah ternyata ada orang tua itu yang tidak memberikan respon yang sesuai. Jadi ternyata ketika dia itu melakukan hal-hal yang di luar norma, yang itu sebenarnya nggak bagus untuk penanaman moralnya, nah orang tua ini nganggap bercanda gitu, ketawa-ketawa gitu loh. Oh, Jadi iya, nggak ada konsistensi iya. di situ. Ya, nanti di lain sisi kalau dia lagi nggak enak hati gitu, marahnya minta ampun. Tapi di lain sisi kalau dia enak hati, ya dia tidak apa namanya tidak sangat marah. toleran. Jadi ini tidak ada konsistensi, mana yang boleh, mana yang enggak. Terus kalau marah pun dibujuk sama anaknya sedikit sudah luluh gitu loh. Diancam sedikit sudah luluh. Bisa tuh. Akhirnya anak nggak boleh. Akhirnya anak tidak menghormati ya, lebih tepatnya ya, menghormati orang tuanya. Orang tua tidak dianggap sebagai orang yang berwibawa karena tidak memenuhi kata-katanya. Jadi hati-hati ya, nanti kalau kamu begini, mama pasti begini. Ketika anak begitu, mama nggak begitu ternyata. Tidak. Nah, ini anak kan akhirnya
Oh, cuman gitu ya kemampuanmu. Gitu, dalam hati ya. Dalam respon otomatisnya ya. Oh, cuman gitu ya. Oh, nanti juga aku nggak akan dimarahin lagi. Nah, nanti kalau ada konflik gitu ya, dia akan coba-coba tuh. Dia coba-coba marah tuh. Si anak mungkin coba Hmm. marah gitu ya. Orang tua ternyata responnya diem aja. Oh, bisa nih, diginiin terus. Nah, itu lama-kelamaan akan menjadi pola reaksi yang terbentuk seperti itu. Sehingga sebenarnya menetapkan batasan-batasan hubungan, menetapkan batasan-batasan parenting itu penting. Jadi anak harus seperti apa, boleh apa, nggak boleh Oke. apa, kalau melanggar dihukum di mana, nilai-nilai moral itu ditanamkan, ya mengungkapkan cinta juga harus dibesarkan dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini agak susah juga kadang-kadang ketika jadi single parent, Dok. Jadi kita nggak boleh nyalahin juga teman-teman yang single parent karena mereka yang pertama harus Ya, menafkahi keluarga, yang kedua juga harus menjadi seorang ibu. Itu bukan pekerjaan pendidik juga. yang mudah, itu sulit. Ya, Sehingga ya, ketika ya, Anda ya. bertahan sebagai single parent dan masih baik semuanya, ya Anda harus memaafkan diri sendiri ketika ada satu atau dua hal yang masih kurang Yang berkenan gitu sulit. loh. Oke, oke, Mm-mm. oke. Saya Gitu. ingat nih, Jadi Mas seperti itu Anang, sih, jadi Dok. ingat. Gimana, Dok? Saya Ya, jadi ya, ingat ya, ya. teori dulu waktu kuliah ya. Eh, Pernah dengar mm-mm. nggak namanya double bind teori? Double Jadi bind teori, ya, ya. ikatan ganda. Jadi katanya itu Ikatan ganda. anak ini seperti diikat dengan dua ekor kuda dan ditarik dalam arah yang berlawanan. Berlawanan. Ya, Iya, 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 iya. ya. Jadi kalau kita orang tua mendidik anak Jadi dengan cara tadi ya double inkonsistensi ya. bind, ya tidak konsisten, kita sama aja membunuh anak ini. Kita sedang merusak Ya, kepribadiannya. ya. Jadi harap jangan dilakukan nih cara seperti ini. Harus konsisten, harus satu Harus satu arah konsisten. gitu loh. Iya. Jadi sering juga itu, Dok, ditemuin ya, Hmm. ayahnya bilang A, mamanya bilang B Ibunya, gitu loh. itu ditarik dua Uh-uh. itu, berat itu. Akhirnya anak beroposisi. Nah, Dia dan akhirnya itu akan menjadi inner konflik menurut saya kalau dia udah dewasa. betul, betul. Mm-mm. Tahu nggak, Mas Onang? Jadi Ini teorinya gimana, Dok? penyebab Uh, penyebab skizofrenia diantaranya adalah itu uh, uh. pola Iya, didik iya, yang iya, iya. double Double bind. pin ya, double Iya, bind ya. makanya Mm-mm. itu bahaya itu. Jadi kita sedapat Bahaya banget mungkin tuh, seia sekata gitu. sekata. Iya, Yes. betul. Iya, sekata itu yang berarti yang harus diperbaiki adalah kualitas hubungan suami dan istri ya, Dok, ya? Suami istri. harus harus sering setor ini ATM juga ya, Dok, ya. Dok, ada pertanyaan nih, Dok. Eh, Ada pertanyaan nih. Dokter, gimana jadi apa? ibu yang sehat Hmm. jiwa ketika saat lelah dan stres? Kadang anak bisa menjadi pelampiasan, entah dimarahi atau tidak dihiraukan atau diabaikan. Jadi gimana sih, Dok, caranya menjadi ibu yang sehat jiwa ketika lelah dan stres gitu loh, biar nggak berdampak kepada anak, Dok. Kalau misalkan kita lagi stres gitu ya, capek gitu, apa yang harus kita lakukan biar kita itu nggak segera rilis gitu loh, Dok? Apa yang mesti Ya, kita lakukan sebagai orang tua, Dok? mungkin Mas Odang belum tahu ya. Dulu saya begini-begini juga pecinta alam loh, Mas. Oh ya, Saya dulu termasuk pecinta alam kalau begini. Iya. Jadi saya dulu dokter cinta belajar. sama alam ya kan? Alam cinta sama dokter nggak? Jadi gini, Kan saling saya mencintai belajar harusnya. bahwa saya belajar bahwa ketika fisik lemah, mental yang mengambil alih. Gitu? Fisik Jadi lemah, tadi mental yang kasus mental ya. Oke. iya, jadi kasus tadi itu makanya gini, kadang-kadang ketika fisik masih bagus, masih Hmm. sehat, kualitasnya Iya, fisik iya, iya. masih masih bagus, mental tuh kadang-kadang tersembunyi gitu loh. Tapi ketika Iya, fisik iya. sedang lelah, tadi ya ibu bilang capek segala macam, itu mental yang mengambil alih. Ali. Jadi kelihatan nih bahwa mental kita ini dalam kondisi yang tidak baik. Karena Baik. ketika fisik kita lemah, kita menjadi lebih mudah marah, lebih sensitif. Berarti mental kita sedang dalam kondisi yang kurang sehat. Nah, Kurang sehat. gitu. Berarti Jadi sebenarnya kuncinya orang-orang adalah, naik gunung itu, Dok, ya, orang-orang naik gunung itu akhirnya kelihatan kepribadiannya, karakter aslinya jelas, karena tubuhnya lagi lemah ya. jelas, jelas Hmm. kelihatan ketika udah hampir nyampe puncak tuh, ketika semua Hmm. tenaga udah mau habis, kelihatan tuh mana yang Indominya baru keluar, diam-diam, Kayak di makanannya pulau itu baru ya. keluar. Kayak di Iya, pulau kayak di itu ya. pulau itu, persis. Persis. Waduh, payah. Kalau kita mah sebar-sebar aja yang kita punya kan. Sebar-sebar. Tapi ada teman-teman kita yang enggak ya, Dok, ya. Ada,
Iya, baru begitu akhir terakhir loh. itu muncul gitu ya. Dari mana aja nih Pop Mie nih gitu kan. Lanjut. Jadi sebenarnya dok ya, untuk jadi ibu yang sehat Hmm, jiwa, jadi ibu yang sehat jiwa sebenarnya harus juga bisa memanage ya pikiran dan perasaan kita tuh, ya, memanage betul. komunikasi kita sama diri kita sendiri dan juga memanage Iya, hubungan kita dengan orang lain ya, termasuk dengan pasangan siap. juga harus diperbaiki kualitasnya ya. Betul, betul, betul. Dok, ini ada pertanyaan nih banyak yang masuk nih karena mungkin materi kita ngena banget nih ke mereka, ke teman-teman ini. Kedua orang tua saya sudah meninggal, tapi banyak memori buruk di masa kecil saya sulit dimaafkan. Sering dihardik dok, dipukul bahkan sampai saya masuk sekolah, ya, menengah, atas, ya. Ortu saya tetap kasar, sekarang saya punya 2 balita, dan inner child saya makin sulit dikendalikan. Apa perlu diterapi atau gimana ya dok ya? Nah lo. Tadi kan tapi yang T kan ya, Mas Onang. T kan terakhir ya. Kenapa ya? Craft itu kan dari tadi kan craft Uh, tuh. uh, 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 uh. CRAFT. Terapi kan terakhir Iya, ya. Seharusnya train, C dulu train, bisa. melatih. Oh, Train, melatih. train. Hmm, Melatih. berarti apakah harus diterapi? Saya rasa kalau sudah tadi ya sampai melibatkan Memukul. kekerasan ya, memukul, Hmm, saya rasa hmm. sudah ada baiknya meminta pertolongan. Betul, Minta betul, pertolongan. betul. Ya, Hmm. Betul. Bisa dihubungi tuh ya psikiater terdekat atau psikolog terdekat di situ. psikolog Insya terdekat. Allah ada. Ya, Kalau misalkan masih tutup PSBB, bisa telekonseling. Nah, saya ingin menjelasin sedikit dok ini dok. Jadi ya, ya. sebenarnya memori itu menarik memori yang relevan. Memori menarik Hmm, memori yang mirip-mirip gitu loh. Emosi menarik ya. emosi-emosi yang mirip. Sehingga dengan Oh, memori-memori yang mirip ini ya, ketika dia muncul, dia akan menarik itu. Jadi misalkan kayak kita lagi mengingat lagu gitu ya. Mengingat lagu yang waktu dulu kita kita dengerin 20 tahun yang lalu, misalkan 15 tahun yang lalu di kosan misalkan. hmm, Nah, itu hmm. flooding itu ingatan kita flooding, akan dibanjiri oleh Banjir. ingatan-ingatan yang mirip-mirip dengan waktu itu, waktunya atau orang-orangnya dan sekitarnya. Tiba-tiba kita ingat gitu loh. Dan juga tidak hanya ingatan aja, Oh, tapi ingatan tubuh juga kita akhirnya muncul. Jadi kayak semacam mental state of mind kita mental akhirnya step. kembali ke masa itu gitu loh. Makanya ada yang namanya nostalgia, ada yang dinamakan reuni kan gitu. Uh, saya pernah tuh ya dok ya, betul loh di Semarang Hmm, kemarin di Lawang Sewu tuh ya, ada oma opa itu usia-usia 60 tahun lebih tuh dok. Jadi hmm. saya kan duduk di pintunya tuh di apa namanya Dekat tangga kereta api bawah itu. itu. Iya, Dekat kereta saya api. sama omanya iya digodain. Mas fotoin dong kita gitu. Habis saya fotoin, Mas ganteng banget sih gitu. Oma bilang gitu dok. waktu itu dia waktu waktu itu dia reuni sama teman-teman SMA-nya, dan itu gak cuma Ah, satu aja yang lucu-lucu gitu, semuanya lucu kayak SMA. Jadi sebenarnya memori itu hmm, memanggil memori-memori yang lain. Sehingga ketika memori-memori kita di masa lalu itu yang jelek tentang orang tua, maka itu bisa dia muncul terpanggil ketika ada flooding. suatu pengingat trigger itu. Misalkan kita dengan anak, itu mengingatkan Hmm, memori-memori masa lalu. Agar itu bisa sembuh gimana? Ya kita proses tuh. Memori-memori masa lalu itu harus di reframing atau harus di istilahnya emosinya harus di attachment gitu loh, dipisahin gitu loh sama memori dilepaskan. itu, Hmm, dilepas, hmm, diproses hmm. gitu. Akhirnya istilahnya dikeluarin lah ya. Kalau Kapsa bilang di detok kali ya, di detok kali ya. Itu bisa tuh dihubungi ya, psikolog terdekat tuh, psikiater terdekat tuh. Mas Adnan, Iya Adnan, iya. ini Hmm. kayak berarti lu kayak cari mantan selalu yang sama-sama ya. Kan Nah mantan tuh itu memanggil dia. memanggil memori-memori yang mirip ya. Iya betul. Dan ini anehnya dok, pasangan kita itu Eh, biasanya mirip sama mama kita, atau kalau kita perempuan mirip sama papa Nah, kita. papa kita Nah, gitu itu. dia. Nah, itu anima animus itu ya istilahnya. Anehnya kayak gitu. Nah, kalau papa kita adalah papa yang kejam ya, yang bla 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 itu, biasanya pas Ya, kita lebih 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 tertarik pada orang-orang yang mirip tertarik. kayak gitu. Nah, itu jebakan Betul. Batman tuh. Iya. Sering ketemu kayak gitu. Sering ya, Dok ya? Kalau dokter gimana cerita? Ya, sering, sering. Sering Skip, ya? skip, 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 skip. Skip. Sensor gitu ya. Ya, Dok, ada pertanyaan lagi, Dok. Ini banyak ya, pertanyaannya ini.
Kayaknya kita sampai subuh nih jawabnya. Sebelumnya saya sering sekali marah pada anak saya, tapi sudah 6 bulan ini mulai berdamai dengan anak saya karena sepertinya dia kurang percaya diri karena saya sering emosi. Saya sering emosi and pola asuh saya dengan pola asuh Oh, saya. eh ya, jadi dulu saya sudah ke psikiater, tapi berhubung saya masih mengasihi, mengasihi. asi maksudnya, Hmm. maka Ya, belum bisa memberi ASI. pengobatan. Tolong bantu saya agar anak saya menjadi percaya diri. Artinya gini dok. Jadi dulu sering emosi ya, akhirnya Hmm. anaknya nggak percaya diri tuh, karena mungkin ada apa namanya reaksi-reaksi verbal atau perilaku yang membuat anaknya akhirnya jadi kayak uh, trauma gitu loh. Ya, Atau stres lah, di-stres ya. Bagaimana caranya agar anak lebih percaya diri dok? Bagaimana mengkondisikannya? ke Menurut dokter kalau sebagai anak ya, ya, kalau anak memang kita agak sulit berbicara seperti dengan orang dewasa. ya Apalagi ya ya anak-anak yang masih kemampuan berkomunikasinya agak sulit atau verbalnya atau sosialnya sulit ya. Tapi biasanya kita ya. kasih lewat gambar ya, Mas Odang ya. Mm, Kita lewat mm, gambar, kita coba analisa gambar tersebut. Tapi saya rasa mm. perlu diminta bantuan ke psikolog nih mungkin ya, anaknya ini untuk Ya ya. dilihat dulu kira-kira dampak dampak Mm. dari kejadian masa lalu itu sampai sejauh mana gitu toh. Karena saya rasa Betul ini betul. obat masih belum nih, masih belum masih Obat masih belum belum. masih belum kita berikan dalam kondisi yang seperti ini. Ini Betul harusnya sekali. kita harus tadi ya reframing lagi, kita Ha-ha. detachment lagi segala macam dan ini tugas inti nih psikolog nih. Siap 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 siap. Nah, apa jatuh? Enggak ini apa namanya? Ngambil ngambil stop kontak nih. Jangan nyeterumin diri dong. Oke lanjut dok. Ya, ente yang Karena ada jawab. trauma gitu ya. Iya iya. Jadi Karena ini kan jadi untuk membuat salah anak psikolognya. jadi membuat Silakan. anak percaya diri, anak yang nggak percaya diri itu sebenarnya anak yang tidak percaya sama dirinya sendiri dok. Jadi tidak percaya pada kemampuannya. Sehingga Hmm, untuk membuat anak percaya diri itu adalah memberi kesempatan anak untuk apa namanya membuktikan bahwa dirinya itu bisa. Caranya kayak mampu. apa? Caranya ya, ya caranya kayak apa ya? Caranya ya kita harus percaya dong sama anak kita bahwa dia itu bisa. Nah, caranya untuk itu gimana? Kembali lagi, Oh. kenapa kita nggak percaya sama anak kita? Apakah kita itu terlalu takut kalau anak kita tuh mirip sama kita? Ataukah apa? Gitu. Itu yang harus dicari Hmm. tahu sih, karena itu kesadaran ya. Nah, kalau iya, berarti itu yang harus difiniskan dok. Dan memberi banyak Berarti kesempatan anak untuk melatih percaya diri, bergaul kasih sama kesempatan anak. teman-temannya, kasih Hmm. kesempatan dan dukungan gitu loh. Ayo main gitu. Nah, nggak usah diceramain banyak-banyak. Ayo tak temenin main. Nah, temenin aja main gitu. Nggak usah Hmm. diceramain Hmm. banyak-banyak. Karena kalau diceramain misalnya, kamu tuh nanti harus percaya diri gini-gini. Padahal anak masih kecil, dia akan merasa Ya. bahwa ketidakpercayaan dirinya akan diteguhkan oleh kalimat-kalimat orang tua bahwa kamu itu tidak percaya diri, kamu tidak percaya. Langsung aja action gitu kan. Hmm. Behavior aja yang disikat. Itu sih Tapi menurut saya kadang-kadang, kayak gitu. Mas Danang, Ya, kadang-kadang orang tua nggak uh-uh. sabar kasih kesempatan. Dikasih kesempatan nih, baru sekali Iya, langsung iya, diambil alih sama iya. dia gitu loh. Karena kamu nggak Nah, bisa itu nih, tuh. kamu nggak bisa nih Nah, itu gitu. tuh. Itu, Ya itu, itu, itu. sering begitu Itu, kejadiannya. itu yang menjadi tugas orang tua Hmm. untuk menyadari bahwa apapun yang terjadi kepada anak, meskipun nggak semua, tapi sebagian besar adalah karena reaksi pengkondisian orang tua. Gitu sih. Ya, 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 Jadi ya, nggak ya, boleh ya, ya, nyalahin anak, nggak boleh nyalahin orang lain, tapi harus koreksi diri nih, apa respon yang tepat bagi ya. anak saya nih ya harusnya, gitu. Jadi kalau Hmm. dikasih masukan sama dokter, ya, sama psikolog juga, itu jangan sampai baper, gitu ceritanya. Iya, jangan jangan sampai baper kan, gitu ya. Nah, Iya, terus iya, ada iya, lagi iya. dok, pertanyaannya banyak banget dok. Hmm. Eh, Waduh. Hmm. Gini, tadi kalau nggak bisa ketemu sama orang tua, kita maafin dalam hati, dalam pikiran. Gimana Ya, caranya, ya. gitu loh. Gimana Oh, tadi udah toh? caranya? Tadi udah ya. Jadi kita Iya, tadi membayangkan udah. orang tua ada di depan, ya. Kalau misalkan secara Ya, imagery, orang tua di depan, kita benar-benar masuk dalam kondisi khusyuk kita atau ya. kondisi trans kita, lalu kita ngomong sama Alfa lah ya. beliau, Alfa ya. Alfa, Hmm. Hmm. Alfa.
Lalu kita maafin benar-benar dalam hati dan kita memahami apa yang membuat orang tua dulu melakukan itu dan kita maklum gitu loh, nggak apa-apa gitu. Kita Nggak maafkan. cuman nggak cuman maafin aja, tapi kita maklum dan kita juga yang terakhir Maklum. tahapannya ada yang namanya eh, apa namanya mengasihi, mendoakan gitu, mengasihi. Bisa Tanpa lihat syarat nanti ya. di YouTube ada forgiveness terapi tanpa Ya, syarat ya. ya. Tanpa syarat. Eh, Dok, Hmm, ada lagi dok pertanyaan dok. Dokter yang apa jawab tuh? ya. Ah, Bagaimana caranya melepas luka batin? Dada terasa sesak dan kepala sering terasa penuh. Saya sering banyak konflik dengan ibu. Terima kasih. Ayo dok. ini kemarin nih, psikosomatis nih. Psikosomatis tuh. Uh, Iya, ketika psikis kita mempunyai masalah, itu akan uh, dibahasakan dalam bahasa somatik. Tadi, somatik. kepala rasanya Uh, pusing, rasanya uh, penuh, jalan jadi goyang, uh, jantungnya kayak dadanya penuh, sesak gitu ya. Padahal uh, sebenarnya diperiksa nggak ada masalah dengan jantungnya, nggak ada masalah dengan fisiknya. paru-parunya. Fisiknya nggak ada Iya. masalah, tapi ada masalah dengan psikisnya. Ya seperti kemarin yang kita bahas ya Mas Danang ya, psikosomatik ini ya Iya. berarti bahasanya harus diselaraskan nih antara fisik dengan psikis. Kalau memang psikis kita Hmm. lagi gangguan ya cari pertolongan. Kalau fisik kita lagi ada masalah, Iya cari betul. pertolongan. Jangan saling menutupi gitu ya. Jangan saling membutakan antara fisik Iya dengan betul. psikis. Itu dia. Dengan psikis. Jadi Iya. sebenarnya bisa juga ya dok ya. Nah, Baik tuh lo. Hmm. eh, harus mengkoreksi. Oh ini kayaknya aku Ya. mengalami apa nih? Mengalami konflik sama ibu sehingga ketika itu sudah ketemu maka ya sudah harus Hmm. diselesaikan karena itu tugas kan, Betul. tasnya kan itu ya. Ya. Jadi Ya. tasnya kan itu kan, gitu kan. Jadi Betul. nggak ada jalan yang tercepat itu adalah jalan menuju ke dalam kan, bukan jalan keluar. Jalan ke dalam itu lebih cepat kan sebenarnya, Iya. bukan jalan keluar kan. Betul. Jalan ke dalam Dalam ya lebih cepat bahasan kita kali kesembuhan. ini. Iya iya. Hmm. Mungkin karena perempuan ahli sejarah dok, itu katanya dok. Ahli sejarah katanya dok. Ya dipikir-pikir benar juga Aduh. ya. Iya ya, selalu ingat tuh Biasanya perempuan ya. kalau laki-laki ahli sejarah ke perempuan-perempuanan tuh dok. Aduh. Diajak bercanda aja kita terus. Nah ini nih dok. Em, Eh, ada pertanyaan lagi nih, ya. apa Kita itu? kayaknya harus menjawab nih, ya. Kalau saya anak benar-benar diberikan dukungan, anak salah diberikan nasihat, dan saya menerapkan prinsip boleh memukul anak tapi tidak sambil marah, boleh marah sama anak tapi tidak memukul. Itu karena saya mendapatkan pengalaman masa kecil dulu. Salah tentang emosi, emosi itu hanya sekedar kesal saja, tidak marah-marah kok dokter. Hanya saja saya takut emosi. Saya tidak bisa dipendam lagi kalau sampai anak saya menjadi korban kekerasan. Anak saya pernah luka-luka dan orang tuanya itu tidak bertindak apapun sama anaknya. Gitu. Hmm, hmm, Jadi, hmm, hmm. jadi seperti itu. Ya, ya nggak apa-apa sih, boleh-boleh aja ya. Boleh-boleh aja ya. Kalau nggak sampai. Dok, ini ada lagi dok. Kita Hmm, bacain ya. Mas ya. Danang, saya merasa sekarang ini sering memaksakan kehendak saya terhadap anak saya. Dan saya sadari itu juga yang dilakukan orang tua ke saya. Lalu bagaimana cara, eh sebentar, memaksakan kehendak saya mungkin saat saya menyadari menurut orang tua itu terbaik buat saya, tapi diulang lagi dan akhirnya muncul perasaan tidak suka dan saya secara tidak sadar juga melakukan itu pada anak saya. Jadi orang tuanya suka memaksakan kehendak pada anak, ya, pada dia. Hmm, Lalu dia menurut dan dia nggak suka, tapi akhirnya ketika dia udah dewasa itu memaksakan juga ke anaknya, gitu. ya, Gimana cara ya, ya, ngatasi ya. itu? Mm-mm. Ini kayak dulu ya masalahnya, waktu masih kecil ya. Iya, uh-uh. Kalau ketika orang tua kita senang sama baju tuh, kita Iya, dipaksa untuk pakai tuh. iya betul betul betul. Padahal jelas-jelas kita nggak suka dengan begitu gitu Kita loh. nggak suka, kita nggak suka, Nggak suka. paksain aja. Tapi kita dipaksa harus harus pakai dan begitu kita pakai, kita kan jadi cemberut tuh, nggak nyaman. Cemberut, nggak Ya, nyaman. jadi malah kelihatannya jadi jelek dengan baju itu gitu loh. Kadang-kadang gitu juga Betul. ya, kita paksakan keinginan kita, sedangkan anak tidak Uh-uh. setuju.
Sehingga anak akan memberikan respon yang tadi seperti Mas Danang bilang, ya dia jalan-jalan Iya, aja. Tapi nanti ada iya sesuatu yang betul. disembunyikan sama dia nih. Nanti begitu dia Mm-mm. berbalik peran, dia Mm-mm. kembali untuk membalaskan sakit hatinya yang dulu Dendam. kan, itu yang kita nggak pingin sebenarnya. Iya, iya, iya. Memang harus ada batasan ya, Dok ya. Harus ada batasan di mana yang menjadi hak dia, menjadi di Ya, mana yang menjadi kewajiban kita gitu. Kadang-kadang ya anak memang betul. boleh dikasih pilihan, tapi pilihan-pilihannya harus sesuai dengan usia ya kali ya. Eh, Iyalah. Mm-mm. Kalau anak Ya kecil anak waktu kecil, dulu dari susu, waktu kecil dia nggak mau makan lalu kita biarin, oh itu pilihannya kan meninggal juga ya, Dok ya. iyalah. Enggak, anak kita kasih belum waktunya pakai motor, Iya, ya kejadian. kejadian, Kita betul. harus kasih Eh, pilihan yang bertanggung jawab sesuai dengan usianya. mm-mm. Dok, ini tentang obat nih, Dok. Mas Eh, Danang, Pak Herbert, wah ini dia. saya sedang Hmm. terapi ke psikiater. Saya terapi obat. Karena sebelum saya terapi, saya sering kasar sama anak-anak. Nah, saya mau tanyakan, saya sudah gak marah-marah sama anak, mukul juga tidak. Hanya dalam hati, pikiran dan saya masih selalu muncul masa laki-laki menyakitkan. Laki-laki yang menyakitkan. Gimana cara memanage ya agar saya bisa menjadi tenang. Jadi udah minum obat dan apa namanya? Sekarang sudah nggak sering mukul anak lagi, tapi masih ada perasaan-perasaan laki-laki itu menyakitkan gitu loh. Nah, Laki-laki iya. muncul masa laki-laki yang menyakitkan gitu. Kayak apa ini? Jadi ini obat yang diberikan mungkin apa ya dengan tujuan untuk tadi ya Mm-mm. membuat respon reseptornya itu menjadi lebih tenang. Lebih tenang. Jadi supaya menurunkan emosinya. Tapi harus tahu ya bahwa obat itu hanya membantu untuk mengendalikan di tingkat reseptornya. Tapi di tingkat yang lebih dalam Reseptor ya. lagi harusnya sudah dibarengi dengan konseling nih, ya kan? Karena tidak mungkin, Psikoterapi. iya, Mm-mm. psikoterapi jadi tidak mungkin dia akan bergantung selamanya dengan obat. Justru nanti akan Betul. menjadi dampak yang kurang kurang kita sukai gitu loh ya. Mendewasakan. Iya, Kurang justru harusnya mendewasakan gitu ya. obat ini adalah adalah pembuka pintunya aja. Untuk Membuka membuka pembuka pintu untuk membuat melakukan konseling atau penyadaran iya, ya. betul, betul. Jadi jangan kita bersandar penuh hanya kepada obat. Itu tidak akan membantu jangka panjang. Itu kalau menurut saya, Mas Iya, Danang. betul, betul. Mm-mm. Jadi intinya kita mesti fokus ya sama yang namanya solusi dan tugas ya. Apa yang mesti Ya, kita lakukan supaya masalah itu cepat kelar. Dan kalau masalah itu di betul. dalam hati, bagaimana kita caranya untuk ikhlas, memaafkan dan Ya, berdamai dengan itu semuanya ya dok ya. Ingatan-ingatan siap, itu di siap, reframe, mengambil hikmahnya siap. dan sebagainya. Ketika muncul, akhirnya tidak menimbulkan respon yang negatif Yang ya dok ya. kurang menyenangkan. Ya, sip. Dok, pertanyaan terakhir nih dok untuk malam ini. Ya, oke. Luka inner child yang sangat menyakitkan, menjadi anak tiri yang selalu disalahkan, dicaci, membuat saya gampang emosi dengan anak di mana Kak Danang mengatasi, gimana cara ngatasinya? Sekarang ini gampang emosi kepada anak karena dulu jadi anak tiri yang mungkin diperlakukan dengan cara yang bagaimana begitu. Bagaimana cara ngatasinya, Dok? Mungkin mindset apa yang perlu ditanemin kali ya? Ya, jadi eh, kita ada beberapa pertanyaan, Mas Danang ya. Kita nggak pernah minta dilahirkan, Mm-mm. tidak pernah bisa memilih Ya, orang tua, dan tidak bisa memilih ya, nanti akhir hidup kita kayak gimana. Dan seperti itu juga betul. ya, kasus ini ya, dia nggak bisa milih bahwa dia Mm-mm. ternyata dia dulunya hidup dengan orang yang bukan orang tuanya, jadi anak Betul. tiri. Dan juga nggak bisa memilih Mm-mm. ternyata dia ketemu sama anak orang tua tiri yang kasar. Karena belum tentu Ya, ya orang tua tiri selalu seperti itu, nggak juga. Ada juga orang selalu tua seperti tiri itu yang nggak juga. baik, tidak juga. Ya, Nah, tapi semua itu kan sudah terjadi di belakang. Tadi yang kita bilang tadi ya. betul. Jadi kita Ya. harus bisa duduk dulu, detachment emosi dari sana. Kita bisa Mm-mm. dalam kondisi tenang, belajar tentang hal itu, dan mungkin tadi ya yang kita bicarakan dari tadi Mas Bambang ya, belajar Iya, untuk mengambil apanya ya, mengambil sisi yang sisi positif, positif. ya, bahwa itu semua membuat kita jadi lebih kuat sebenarnya dibandingkan Betul, dengan betul teman-teman sekali. kita yang diasuh mungkin dengan orang tua yang kandung,
tapi dengan pola yang tidak terlalu tepat, kita akan lebih kuat. Biasanya begitu. Iya, betul. Gimana kalau menurut Mas Kita akan Danang lebih sendiri? kuat. Silakan. Iya, jadi saya menambahkan dari pernyataan dokter bahwa kita sebenarnya itu terbentuk dari stimulus dan respon kita, aksi dan reaksi kita. Jadi kalau ada sesuatu yang di luar itu memunculkan sesuatu gitu ya, kita akan bereaksi kan gitu kan. Kalau misalkan ada anak lagi marah gitu ya, anak lagi rewel, lalu kita bereaksi kan gitu kan. Masalahnya adalah ketika reaksi itu reaksi yang jelek dan muncul secara otomatis. Nah, keotomatisan inilah yang mesti kita patahkan. Mungkin saja selama ini kita terkondisi oleh itu. Ada stimulus itu, munculnya itu. Stimulus itu, munculnya itu. Kita mungkin mempelajari dulu waktu kita kecil. Ada stimulus ini, munculnya ini. Stimulus ini, munculnya ini. Tapi jangan lupa, di antara stimulus dan respon itu ada jedanya sebenarnya. Ada jedanya. Itu yang dinamakan the power of will, atau kemampuan, kekuatan kita untuk berkehendak, memilih gitu loh. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, dokter. Ya, jadi kita itu dihitung pahala dosa itu karena kita mempunyai kehendak, pengelolaan dari kehendak kita. Nah, saya ingat kata-kata Viktor Frankl, dok, yang existential humanistic, di mana dia ada di penampungan Nazi, Holocaust, yang dia hidup meskipun dia hampir mati dan teman-temannya udah mati, anak istrinya juga mati, tapi dia tetap hidup karena dia bisa memaknai dengan kreatif bagaimana hidupnya ini tetap harus berarti, dan dia akhirnya nulis buku dan jadi tokoh psikologi yang terkenal ya. Dia seorang psikiater. Nah, dia mengatakan begini, satu hal yang tidak bisa dirampas oleh situasi dan kehidupan, satu hal itu adalah kebebasan manusia untuk memaknai hidupnya sendiri. Memilih, memaknai hidupnya sendiri, mengartikan sesuatu. Itu nggak bisa dirampas sebenarnya oleh kehidupan, oleh situasi. Sehingga sebenarnya kita nih, meskipun apapun, dibesarkan dengan apapun, ya mungkin selama ini reaksi-reaksi kita muncul secara otomatis karena selama ini terkondisi seperti itu. Tapi karena kita udah sadar nih, dok, mekanisme seperti ini ada, akan menjadi haram menurut saya kalau kita tidak memperbaiki reaksi-reaksi kita, karena kita udah sadar. Kecuali dulu kita nggak sadar, kita nggak ngerti ilmu psikologi ini, ya kita harus maafin diri bahwa kita nggak ngerti gitu loh. Kita nggak sadar kalau kita melakukan itu. Tapi sekarang kita sadar melakukan itu, sehingga tanggung jawab kita adalah untuk mengubah itu dengan menyadari bahwa kita punya kehendak nih, ya punya kehendak, punya kekuatan, ya yang itu dimintai pertanggungjawaban gitu loh, bahkan oleh hakim di dunia kan, oleh hakim kan kalau kita melakukan sesuatu gitu, dok. Ini kayaknya teman-teman juga perlu dikasih ini, Mas Danang. Bedanya antara refleks dengan respon. Oke, refleks sama respon. Good. Refleks ini kan di medula spinalis ya, di tulang belakang ini. Kayak kita nih, kita tangan kita kena api, tanpa berpikir panjang kita akan menarik tangan kita dari api. Itu namanya refleks. Kalau respon itu kita tadi, seperti Mas Dan cerita tadi, ada fase otak itu memilih. Ya. Jadi jangan pernah teman-teman menyamakan refleks dengan respon. Saya mukul anak itu refleks. Oh, bukan refleks. Itu bukan refleks. Itu respon. Gitu? Tidak ada tuh mukul anak itu refleks, nggak ada. Iya. Itu respon. Kalau Anda ditembak terus menghindar, itu mindset yang harus ditanamin ya, oke? Iya, bahwa kita ini semuanya respon. Itu ada peran dari otak di sana yang bisa kita modifikasi. Kalau refleks kita nggak bisa modifikasi karena memang jalurnya sudah langsung ke medula spinalis, tidak lewat dari otak kita ini, jadi langsung. Tapi teman-teman harus ingat bahwa itu adalah respon, bukan refleks. Kita nyubit anak, kita teriak, itu bukan refleks, itu respon. Itu respon. Jadi jangan mengkambing hitamkan sesuatu ya, dok ya, nggak boleh ya. Iya, jangan refleks gitu loh, nggak, itu bukan refleks, itu respon. Iya. Jadi ada, ini gara-gara orang tua aku dulu begini begitu nih, aku bisa begini nih. Itu udah harus dihilangkan kan harusnya? Iya. Ada peran dari otak di sana. Harusnya bisa kita. Kan banyak nih, dok ya, banyak ya. Ini gara-gara mamaku nih cerewet nih, mamaku toksik nih. Papaku dulu nih ngambaikan aku.
papaku tukang Jadi selingkuh gini. nih, aku jadi kayak gini dan sebagainya. Kalau menurut kita kan ya sebagai pesan nih ya, oke Iya, itu masa lalu, tapi kita nggak boleh nyalain itu kan, betul. udah nggak boleh Itu lagi kan. respon. Itu respon. Itu respon. Iya, itu respon. Siap. Oke, oke. Menarik sekali Oke, untuk orang. terakhir Sip. Dok, iya. Jadi ada banyak sekali pertanyaan, tapi kita nggak bisa jawab ya Iya, Dok ya, kita karena ngambil semua waktunya ya. udah Mohon maaf setengah lah ya. 11. Kesimpulan dokter terkait dengan Siap. inner child dan juga orang tua yang toksik ya. Bagaimana caranya untuk menjadi orang tua yang nggak toksik, meskipun kita mempunyai inner child yang mungkin masih bermasalah ya, tapi kita mesti menjadi orang tua yang baik kan. Kesimpulan dokter apa untuk mengatasi itu semua? Kesimpulan dari pembicaraan kita yang tadi ini, termasuk pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau bisa disimpulkan dalam beberapa kalimat apa kesimpulannya, Dok? Jadi gini, masa lalu adalah sesuatu yang sudah kita lewati dan tidak bisa terulang lagi. Kita hanya bisa mengambil maknanya aja. Gitu? Yang penting adalah masa depan. Demikian juga dalam mengasuh anak, kita harus belajar bagaimana cara yang terbaik melalui pengalaman yang kita sudah dapatkan dahulu. Jangan mengulang kesalahan-kesalahan yang sama yang kita dapat masa kecil kita. Begitu kira-kira, Mas Lena. Siap. Ya. Oke, Dokter Herbert, terima kasih sudah dampingin saya ya untuk live malam hari ini. Ya, terima kasih sekali untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmunya. Mudah-mudahan Dok ini bisa bermanfaat bagi teman-teman kita ya, yang baik yang jadi parent atau calon parent gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kalau misalkan mau tanya jawab dan sebagainya bisa ke Facebooknya Dokter Herbert atau ke Facebook saya juga nanti bisa ngobrol-ngobrol. Oke. Siap. Thank you. Gitu ya. Makasih banyak Dokter Herbert. Makasih banyak. Salam buat keluarga ya. Salam buat anak-anak ya. Siap. Oke. Ya, malam Dok. Ya. Malam. Oke, rekan-rekan semuanya, itu adalah obrolan kita bersama bersama Dokter Herbert. Namanya yang belum kami jawab karena memang waktunya yang terbatas ya. Tapi kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi. Saya tetap akan menagih ngobrolannya Mbak Gones karena Mbak Gones ini adalah expert di bidang trauma terapi ya, berkaitan dengan juga inner child juga. Nanti kita akan tetap tagih ya. Nanti kita akan kondisikan dulu agar bisa live di sini. Jadi teman-teman yang ada di sini, Bapak dan Ibu semua di sini, nanti kita akan tetap, insya Allah saya akan tetap janji ya, akan ngajak Mbak Gones untuk live. Jangan lupa untuk hari yang terdekat ini, yang terjadwal hari Selasa, saya akan live bareng Dr. Laila. Dr. Laila psikolog. Beliau adalah ketua Asosiasi Psikologi Positif Indonesia. Kita akan membahas tentang happiness, authentic happiness. Bahwa apa yang kita rasakan itu belum tentu happiness, mungkin hanya pleasure, mungkin hanya kesenangan. Tapi bagaimana kita menciptakan authentic happiness atau kebahagiaan yang sejati, itu ternyata ada caranya, ada hal-hal yang harus kita pahami di situ. Nah, untuk itu saya khusus hari Selasa jam 8 malam saya undang beliau ya, expert di bidang psikologi positif untuk ngobrol yang itu bisa teman-teman Bapak dan Ibu simak ya. Jadi begitu dulu Bapak dan Ibu semuanya. Kalau Anda punya pertanyaan silakan nanti di komen-komen di sini, nanti insya Allah akan saya jawab. Dan kalau Anda mau gabung di Telegram saya, ada di channel Danang Baskoro Psikolog. Nanti Anda bisa gabung ke channel Telegram saya, atau di YouTube channel saya ada Danang Baskoro Psikolog juga, bisa subscribe di situ. Juga bisa gabung di Telegram Danang Psikolog ya, bisa gabung di situ. Nah, kalau misalkan Anda membutuhkan literatur ya, saya menuliskan buku yang berjudul Self Healing. Nah, buku Self Healing ini adalah buku yang menjelaskan tentang luka batin tercipta karena apa. Lalu bagaimana sikap yang baik untuk luka batin ini, karena luka batin tidak selalu membawa dampak yang negatif, tapi juga positif kalau kita tahu caranya untuk mendengar pesannya. Dan juga saya memberikan audio terapi, jumlahnya ada 9 ya, itu terapi-terapi untuk berbagai gangguan gitu ya. Meskipun saya maksudkan bukan untuk pengganti psikoterapi dan konseling, tapi audio terapi ini akan sangat membantu kita untuk paling enggak self healing diri kita sendiri.
sampai kita menemukan psikolog atau kita dirawat bareng healing dengan psikolog. Ataupun kalau kita nggak mengalami gangguan psikologis, kita juga bisa melakukan pengembangan diri, ya, meningkatkan kemampuan diri kita untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan intervensi psikologi. Mungkin ini butuhkan untuk anak kita, butuhkan untuk pasangan kita, dan seterusnya. Dan nanti ada juga bonusnya kalau Anda membeli buku itu, yaitu grup mentoring di Zoom 1 kali, yang itu lumayan juga untuk kita sharing. Kalau misalkan dirupiahkan, akan melebihi buku itu sih menurut saya, ya. Jadi teman-teman semuanya, terima kasih sudah hadir. Jumpa lagi insya Allah besok kalau nggak ada halangan, besoknya lagi kalau nggak ada halangan, hari Senin atau Selasa kalau nggak ada halangan. Selalu pantau ya grup profile Facebook ini. Nanti kita akan live lagi. Kalau Anda mau gabung juga di grup Facebook Parent Healing, bisa dituliskan Parent Healing gitu ya. Nanti ada grup yang Parent Healing, Anda masuk ke situ aja. Kita bisa ngobrol-ngobrol di situ. Begitu dulu teman-teman, terima kasih sudah hadir ya. Terima kasih sudah hadir. Jangan lupa nanti di-share juga video ini biar banyak orang yang mendapatkan manfaat. Begitu dulu rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah datang. Selamat berpuasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah. Semoga berkah, menambah iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam buat keluarga terkasih di rumah. Maafkan yang belum dimaafkan, ikhlaskan yang belum diikhlaskan, dan menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Danang Baskoro, psikolog.